Melakukan serangan udara di pinggiran Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu waktu setempat dengan dalih menargetkan markas kelompok Hizbullah di sana. Israel mengonfirmasi serangan itu untuk menargetkan pemimpin Hizbullah, Fuad Shukar, yang dianggap sebagai target yang paling diincar Israel dan sekutunya Amerika Serikat selama ini. Israel diperondong kecaman pasca melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Mulai dari Rusia, Iran, Hamas, dan Houthi bersatu kecam keras serangan IDF tersebut, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat yakni Kamala Harris. Meski demikian, Harris menyebut Amerika Serikat masih mengupayakan solusi diplomatik untuk menghentikan konflik Israel-Hizbullah. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, ada 3 orang yang tewas akibat serangan Israel. 2 di antaranya adalah anak-anak. Sementara itu, jumlah korban luka dilaporkan mencapai 74 orang. Kementerian itu mengatakan masih dilakukan pencarian di bawah puing-puing bangunan guna menekan korban lain. Sebelumnya diketahui pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut, pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah gedung bertingkat di pinggiran selatan mengalami kerusakan di bagian sudut atas. Puing-puing hangus berserakan di jalan-jalan di bawahnya, tempat orang banyak berkumpul untuk meneriakan dukungan kepada pemimpin Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah berulang kali membantah telah terlibat dalam serangan di dataran tinggi Golan. Insiden di Majdal Shams Golan telah memicu upaya diplomatik tingkat tinggi dari Barat untuk mencegah eskalasi besar yang dapat mengobarkan amarah di Timur Tengah. Koordinator khusus PBB yakni Jenny Haniels Plessard menyerukan agar ketenangan tetap berlaku di tengah meningkatnya ketegangan. Pihaknya juga meminta Israel dan Lebanon untuk mengeksplorasi semua jalan diplomatik untuk mengakhiri permusuhan. يلا البسي في عالم في حدا على الارض هناك ما حدا من ازل يلا البسي في عالم في حدا على الارض هناك ما حدا من ازل يلا البسي في عالم في حدا على الارض هناك ما حدا من ازل يلا البسي في عالم في حدا على الارض هناك ما حدا من ازل
ايه يلا البسي البسي. Komandan militer paling terkemuka Hizbullah yakni Fuad Shukar diklaim tewas dalam serangan IDF di selatan Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Israel mengumumkan bahwa operasi penargetan Fuad Shukar dilakukan dengan pesawat tempur yang menyerbu wilayah Beirut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari. Daniel Hagari mengatakan komandan Hizbullah tersebut dianggap sebagai tangan kanan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah. Israel juga menuduh Fuad Shukar adalah pemimpin operasi Hizbullah melawan Israel untuk mendukung rakyat Palestina sejak tanggal 8 Oktober 2023 lalu. Meski demikian, Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait nasib Fuad Shukar setelah serangan itu. Beberapa sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan Fuad Shukar berhasil selamat dari serangan tersebut. Sedikitnya 3 warga sipil tewas dan 74 terluka dalam serangan, di mana serangan tersebut menghantam lantai terakhir sebuah gedung 8 lantai, dan ambulans pun berusaha juga menerobos kerumunan orang yang berkumpul di sekitar mobil yang tertutup reruntuhan. Sebagai informasi, sejak 8 Oktober 2023 lalu, Hizbullah menyatakan bergabung dengan perlawanan, yakni untuk membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan juga tepi barat. Hizbullah menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki dari wilayah Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hizbullah. Hizbullah juga berjanji akan berhenti menyerang perbatasan jika Israel menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati marah hingga mengutuk serangan Israel terhadap pinggiran selatan ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu. Israel disebut tidak menghormati kedaulatan Lebanon dengan menyerang wilayah Lebanon. Pemimpin Lebanon itu meminta komunitas internasional seperti PBB untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya. Ia menegaskan bahwa pemerintah Lebanon dapat mengambil tindakan untuk merespons agresi Israel. Najib Mikati menjelaskan bahwa pemerintah Lebanon akan menggelar pertemuan setelah serangan Israel. Pernyataan ini disampaikan setelah Israel menembakkan beberapa rudal ke sebuah gedung, di mana yang ditembakkan di sekitar Dewan Syura Hizbullah di Haret Hareik di pinggiran selatan Beirut pada Selasa malam waktu setempat. Sebelumnya, Israel melakukan serangan udara di pinggiran Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu waktu setempat dengan dalih menargetkan markas kelompok Hizbullah di sana. Israel mengonfirmasi serangan itu untuk menargetkan pemimpin Hizbullah, Fuad Shukar, yang dianggap sebagai target yang paling diincar Israel dan sekutunya Amerika Serikat selama ini. Israel diperondong kecaman pasca melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Mulai dari Rusia, Iran, Hamas, dan Houthi bersatu kecam keras serangan IDF tersebut, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat yakni Kamala Harris. Meski demikian, Harris menyebut Amerika Serikat masih mengupayakan solusi diplomatik untuk menghentikan konflik Israel-Hizbullah. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, ada 3 orang yang tewas akibat serangan Israel. 2 di antaranya adalah anak-anak. Sementara itu, jumlah korban luka dilaporkan mencapai 74 orang. Kementerian itu mengatakan masih dilakukan pencarian di bawah puing-puing bangunan guna menekan korban lain. Sebelumnya diketahui, pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon,
Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah gedung bertingkat di pinggiran selatan mengalami kerusakan di bagian sudut atas. Puing-puing hangus berserakan di jalan-jalan di bawahnya, tempat orang banyak berkumpul untuk meneriakkan dukungan kepada pemimpin Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah berulang kali membantah telah terlibat dalam serangan di dataran tinggi Golan. Insiden di Majdal Shams Golan telah memicu upaya diplomatik tingkat tinggi dari Barat untuk mencegah eskalasi besar yang dapat mengobarkan amarah di Timur Tengah. Koordinator khusus PBB yakni Jenny Hannes-Plessert menyerukan agar ketenangan tetap berlaku di tengah meningkatnya ketegangan. Pihaknya juga meminta Israel dan Lebanon untuk mengeksplorasi semua jalan diplomatik untuk mengakhiri permusuhan. يلا البسي البسي. في حدا على الارض هناك ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في حدا على الارض هناك ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في حدا على الارض هناك ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في حدا على الارض هناك ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. Komandan militer paling terkemuka Hizbullah yakni Fuad Shukar diklaim tewas dalam serangan IDF di selatan Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Israel mengumumkan bahwa operasi penargetan Fuad Shukar dilakukan dengan pesawat tempur yang menyerbu wilayah Beirut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari. Daniel Hagari mengatakan komandan Hizbullah tersebut dianggap sebagai tangan kanan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah. Israel juga menuduh Fuad Shukar adalah pemimpin operasi Hizbullah melawan Israel untuk mendukung rakyat Palestina sejak tanggal 8 Oktober 2023 lalu. Meski demikian, Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait nasib Fuad Shukar setelah serangan itu. Beberapa sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan Fuad Shukar berhasil selamat dari serangan tersebut. Sedikitnya 3 warga sipil tewas dan 74 terluka dalam serangan, di mana serangan tersebut menghantam lantai terakhir sebuah gedung 8 lantai, dan ambulans pun berusaha juga menerobos kerumunan orang yang berkumpul di sekitar mobil yang tertutup reruntuhan. Sebagai informasi, sejak 8 Oktober 2023 lalu, Hizbullah menyatakan bergabung dengan perlawanan, yakni untuk membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan juga tepi barat. Hizbullah menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki dari wilayah Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hizbullah.
Hizbullah juga berjanji akan berhenti menyerang perbatasan jika Israel menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati marah hingga mengutuk serangan Israel terhadap pinggiran selatan ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu. Israel disebut tidak menghormati kedaulatan Lebanon dengan menyerang wilayah Lebanon. Pemimpin Lebanon itu meminta komunitas internasional seperti PBB untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya. Ia menegaskan bahwa pemerintah Lebanon dapat mengambil tindakan untuk merespons agresi Israel. Najib Mikati menjelaskan bahwa pemerintah Lebanon akan menggelar pertemuan setelah serangan Israel. Pernyataan ini disampaikan setelah Israel menembakkan beberapa rudal ke sebuah gedung, di mana yang ditembakkan di sekitar Dewan Syura Hizbullah di Haret Hareik di pinggiran selatan Beirut pada Selasa malam waktu setempat. Sebelumnya, Israel melakukan serangan udara di pinggiran Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu waktu setempat dengan dalih menargetkan markas kelompok Hizbullah di sana. Israel mengonfirmasi serangan itu untuk menargetkan pemimpin Hizbullah, Fuad Shukar, yang dianggap sebagai target yang paling diincar Israel dan sekutunya Amerika Serikat selama ini. Israel diperondong kecaman pasca melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Mulai dari Rusia, Iran, Hamas, dan Houthi bersatu kecam keras serangan IDF tersebut, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat yakni Kamala Harris. Meski demikian, Harris menyebut Amerika Serikat masih mengupayakan solusi diplomatik untuk menghentikan konflik Israel-Hizbullah. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, ada 3 orang yang tewas akibat serangan Israel. 2 di antaranya adalah anak-anak. Sementara itu, jumlah korban luka dilaporkan mencapai 74 orang. Kementerian itu mengatakan masih dilakukan pencarian di bawah puing-puing bangunan guna menekan korban lain. Sebelumnya diketahui, pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut, pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah
sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah gedung bertingkat di pinggiran selatan mengalami kerusakan di bagian sudut atas. Puing-puing hangus berserakan di jalan-jalan di bawahnya, tempat orang banyak berkumpul untuk meneriakan dukungan kepada pemimpin Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah berulang kali membantah telah terlibat dalam serangan di dataran tinggi Golan. Insiden di Majdal Sams Golan telah memicu upaya diplomatik tingkat tinggi dari Barat untuk mencegah eskalasi besar yang dapat mengobarkan amarah di Timur Tengah. Koordinator khusus PBB yakni Jenny Haniels Plessard menyerukan agar ketenangan tetap berlaku di tengah meningkatnya ketegangan. Pihaknya juga meminta Israel dan Lebanon untuk mengeksplorasi semua jalan diplomatik untuk mengakhiri permusuhan. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. Komandan militer paling terkemuka Hizbullah yakni Fuad Shukr diklaim tewas dalam serangan IDF di selatan Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Israel mengumumkan bahwa operasi penargetan Fuad Shukr dilakukan dengan pesawat tempur yang menyerbu wilayah Beirut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari. Daniel Hagari mengatakan komandan Hizbullah tersebut dianggap sebagai tangan kanan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah. Israel juga menuduh Fuad Shukr adalah pemimpin operasi Hizbullah melawan Israel untuk mendukung rakyat Palestina sejak tanggal 8 Oktober 2023 lalu. Meski demikian, Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait nasib Fuad Shukr setelah serangan itu. Beberapa sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan Fuad Shukr berhasil selamat dari serangan tersebut. Sedikitnya 3 warga sipil tewas dan 74 terluka dalam serangan, di mana serangan tersebut menghantam lantai terakhir sebuah gedung 8 lantai, dan ambulans pun berusaha juga menerobos kerumunan orang yang berkumpul di sekitar mobil yang tertutup reruntuhan. Sebagai informasi, sejak 8 Oktober 2023 lalu, Hizbullah menyatakan bergabung dengan perlawanan, yakni untuk membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan juga tepi barat. Hizbullah menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki dari wilayah Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hizbullah. Hizbullah juga berjanji akan berhenti menyerang perbatasan jika Israel menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati marah hingga mengutuk serangan Israel terhadap pinggiran selatan ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu. Israel disebut tidak menghormati kedaulatan Lebanon dengan menyerang wilayah Lebanon. Pemimpin Lebanon itu meminta komunitas internasional seperti PBB untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya. Ia menegaskan bahwa pemerintah Lebanon dapat mengambil tindakan untuk merespons agresi Israel. Najib Mikati menjelaskan bahwa pemerintah Lebanon akan menggelar pertemuan setelah serangan Israel. Pernyataan ini disampaikan setelah Israel menembakkan beberapa rudal ke sebuah gedung, di mana yang ditembakkan di sekitar Dewan Syura Hizbullah di Haret Hareik di pinggiran selatan Beirut pada Selasa malam waktu setempat.
Sebelumnya, Israel melakukan serangan udara di pinggiran Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu waktu setempat dengan dalih menargetkan markas kelompok Hizbullah di sana. Israel mengonfirmasi serangan itu untuk menargetkan pemimpin Hizbullah, Fuad Shukar, yang dianggap sebagai target yang paling diincar Israel dan sekutunya Amerika Serikat selama ini. Israel diperondong kecaman pasca melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Mulai dari Rusia, Iran, Hamas, dan Houthi bersatu kecam keras serangan IDF tersebut, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat yakni Kamala Harris. Meski demikian, Harris menyebut Amerika Serikat masih mengupayakan solusi diplomatik untuk menghentikan konflik Israel-Hizbullah. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, ada 3 orang yang tewas akibat serangan Israel. 2 di antaranya adalah anak-anak. Sementara itu, jumlah korban luka dilaporkan mencapai 74 orang. Kementerian itu mengatakan masih dilakukan pencarian di bawah puing-puing bangunan guna menekan korban lain. Sebelumnya diketahui pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah gedung bertingkat di pinggiran selatan mengalami kerusakan di bagian sudut atas. Puing-puing hangus berserakan di jalan-jalan di bawahnya, tempat orang banyak berkumpul untuk meneriakan dukungan kepada pemimpin Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah berulang kali membantah telah terlibat dalam serangan di dataran tinggi Golan. Insiden di Masjid al-Shams Golan telah memicu upaya diplomatik tingkat tinggi dari Barat untuk mencegah eskalasi besar yang dapat mengobarkan amarah di Timur Tengah. Koordinator khusus PBB yakni Jenny Haniels Plessard menyerukan agar ketenangan tetap berlaku di tengah meningkatnya ketegangan. Pihaknya juga meminta Israel dan Lebanon untuk mengeksplorasi semua jalan diplomatik untuk mengakhiri permusuhan. يلا البسي البسي. في حدا على الارض هناك ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في حدا على الارض هناك ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في حدا على الارض هناك ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في حدا على الارض هناك
ما حدا نزل. ايه يلا البسي البسي. Komandan militer paling terkemuka Hizbullah yakni Fuad Shukar diklaim tewas dalam serangan IDF di selatan Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Israel mengumumkan bahwa operasi penargetan Fuad Shukar dilakukan dengan pesawat tempur yang menyerbu wilayah Beirut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari. Daniel Hagari mengatakan komandan Hizbullah tersebut dianggap sebagai tangan kanan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah. Israel juga menuduh Fuad Shukar adalah pemimpin operasi Hizbullah melawan Israel untuk mendukung rakyat Palestina sejak tanggal 8 Oktober 2023 lalu. Meski demikian, Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait nasib Fuad Shukar setelah serangan itu. Beberapa sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan Fuad Shukar berhasil selamat dari serangan tersebut. Sedikitnya 3 warga sipil tewas dan 74 terluka dalam serangan, di mana serangan tersebut menghantam lantai terakhir sebuah gedung 8 lantai, dan ambulans pun berusaha juga menerobos kerumunan orang yang berkumpul di sekitar mobil yang tertutup reruntuhan. Sebagai informasi, sejak 8 Oktober 2023 lalu, Hizbullah menyatakan bergabung dengan perlawanan, yakni untuk membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan juga tepi barat. Hizbullah menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki dari wilayah Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hizbullah. Hizbullah juga berjanji akan berhenti menyerang perbatasan jika Israel menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati marah hingga mengutuk serangan Israel terhadap pinggiran selatan ibu kota Lebanon, Beirut, pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu. Israel disebut tidak menghormati kedaulatan Lebanon dengan menyerang wilayah Lebanon. Pemimpin Lebanon itu meminta komunitas internasional seperti PBB untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya. Ia menegaskan bahwa pemerintah Lebanon dapat mengambil tindakan untuk merespons agresi Israel. Najib Mikati menjelaskan bahwa pemerintah Lebanon akan menggelar pertemuan setelah serangan Israel. Pernyataan ini disampaikan setelah Israel menembakkan beberapa rudal ke sebuah gedung, di mana yang ditembakkan di sekitar Dewan Syura Hizbullah di Haret Hareik di pinggiran selatan Beirut pada Selasa malam waktu setempat. Sebelumnya, Israel melakukan serangan udara di pinggiran Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu waktu setempat dengan dalih menargetkan markas kelompok Hizbullah di sana. Israel mengonfirmasi serangan itu untuk menargetkan pemimpin Hizbullah, Fuad Shukar, yang dianggap sebagai target yang paling diincar Israel dan sekutunya Amerika Serikat selama ini. Israel diperondong kecaman pasca melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Mulai dari Rusia, Iran, Hamas, dan Houthi bersatu kecam keras serangan IDF tersebut, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat yakni Kamala Harris. Meski demikian, Harris menyebut Amerika Serikat masih mengupayakan solusi diplomatik untuk menghentikan konflik Israel-Hizbullah. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, ada 3 orang yang tewas akibat serangan Israel. 2 di antaranya adalah anak-anak. Sementara itu, jumlah korban luka dilaporkan mencapai 74 orang. Kementerian itu mengatakan masih dilakukan pencarian di bawah puing-puing bangunan guna menekan korban lain.
Sebelumnya diketahui pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah gedung bertingkat di pinggiran selatan mengalami kerusakan di bagian sudut atas. Puing-puing hangus berserakan di jalan-jalan di bawahnya, tempat orang banyak berkumpul untuk meneriakkan dukungan kepada pemimpin Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah berulang kali membantah telah terlibat dalam serangan di dataran tinggi Golan. Insiden di Majdal Shams Golan telah memicu upaya diplomatik tingkat tinggi dari Barat untuk mencegah eskalasi besar yang dapat mengobarkan amarah di Timur Tengah. Koordinator khusus PBB yakni Jenny Haniels Plessard menyerukan agar ketenangan tetap berlaku di tengah meningkatnya ketegangan. Pihaknya juga meminta Israel dan Lebanon untuk mengeksplorasi semua jalan diplomatik untuk mengakhiri permusuhan. يلا البسي البسي. في حدا على الارض هناك ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في حدا على الارض هناك ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في حدا على الارض هناك ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في حدا على الارض هناك ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. Komandan militer paling terkemuka Hizbullah yakni Fuad Shukar diklaim tewas dalam serangan IDF di selatan Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Israel mengumumkan bahwa operasi penargetan Fuad Shukar dilakukan dengan pesawat tempur yang menyerbu wilayah Beirut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari. Daniel Hagari mengatakan komandan Hizbullah tersebut dianggap sebagai tangan kanan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah. Israel juga menuduh Fuad Shukar adalah pemimpin operasi Hizbullah melawan Israel untuk mendukung rakyat Palestina sejak tanggal 8 Oktober 2023 lalu. Meski demikian, Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait nasib Fuad Shukar setelah serangan itu. Beberapa sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan Fuad Shukar berhasil selamat dari serangan tersebut. Sedikitnya 3 warga sipil tewas dan 74 terluka dalam serangan, di mana serangan tersebut menghantam lantai terakhir sebuah gedung 8 lantai, dan ambulans pun berusaha juga menerobos kerumunan orang yang berkumpul di sekitar mobil yang tertutup reruntuhan. Sebagai informasi, sejak 8 Oktober 2023 lalu, Hizbullah menyatakan bergabung dengan perlawanan, yakni untuk membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan juga tepi barat.
Hizbullah menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki dari wilayah Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hizbullah. Hizbullah juga berjanji akan berhenti menyerang perbatasan jika Israel menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati marah hingga mengutuk serangan Israel terhadap pinggiran selatan ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu. Israel disebut tidak menghormati kedaulatan Lebanon dengan menyerang wilayah Lebanon. Pemimpin Lebanon itu meminta komunitas internasional seperti PBB untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya. Ia menegaskan bahwa pemerintah Lebanon dapat mengambil tindakan untuk merespons agresi Israel. Najib Mikati menjelaskan bahwa pemerintah Lebanon akan menggelar pertemuan setelah serangan Israel. Pernyataan ini disampaikan setelah Israel menembakkan beberapa rudal ke sebuah gedung, di mana yang ditembakkan di sekitar Dewan Syura Hizbullah di Haret Hareik di pinggiran selatan Beirut pada Selasa malam waktu setempat. Sebelumnya, Israel melakukan serangan udara di pinggiran Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu waktu setempat dengan dalih menargetkan markas kelompok Hizbullah di sana. Israel mengonfirmasi serangan itu untuk menargetkan pemimpin Hizbullah, Fuad Shukar, yang dianggap sebagai target yang paling diincar Israel dan sekutunya Amerika Serikat selama ini. Israel diperondong kecaman pasca melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Mulai dari Rusia, Iran, Hamas, dan Houthi bersatu kecam keras serangan IDF tersebut, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat yakni Kamala Harris. Meski demikian, Harris menyebut Amerika Serikat masih mengupayakan solusi diplomatik untuk menghentikan konflik Israel-Hizbullah. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, ada 3 orang yang tewas akibat serangan Israel. 2 di antaranya adalah anak-anak. Sementara itu, jumlah korban luka dilaporkan mencapai 74 orang. Kementerian itu mengatakan masih dilakukan pencarian di bawah puing-puing bangunan guna menekan korban lain. Sebelumnya diketahui pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah.
Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah gedung bertingkat di pinggiran selatan mengalami kerusakan di bagian sudut atas. Puing-puing hangus berserakan di jalan-jalan di bawahnya, tempat orang banyak berkumpul untuk meneriakkan dukungan kepada pemimpin Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah berulang kali membantah telah terlibat dalam serangan di dataran tinggi Golan. Insiden di Majdal Sams Golan telah memicu upaya diplomatik tingkat tinggi dari Barat untuk mencegah eskalasi besar yang dapat mengobarkan amarah di Timur Tengah. Koordinator khusus PBB yakni Jenny Haniels Plessard menyerukan agar ketenangan tetap berlaku di tengah meningkatnya ketegangan. Pihaknya juga meminta Israel dan Lebanon untuk mengeksplorasi semua jalan diplomatik untuk mengakhiri permusuhan. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الارض هناك؟ ما حدا من اجل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الارض هناك؟ ما حدا من اجل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الارض هناك؟ ما حدا من اجل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الارض هناك؟ ما حدا من اجل. يلا البسي البسي. Komandan militer paling terkemuka Hizbullah yakni Fuad Shukr diklaim tewas dalam serangan IDF di selatan Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Israel mengumumkan bahwa operasi penargetan Fuad Shukr dilakukan dengan pesawat tempur yang menyerbu wilayah Beirut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari. Daniel Hagari mengatakan komandan Hizbullah tersebut dianggap sebagai tangan kanan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah. Israel juga menuduh Fuad Shukr adalah pemimpin operasi Hizbullah melawan Israel untuk mendukung rakyat Palestina sejak tanggal 8 Oktober 2023 lalu. Meski demikian, Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait nasib Fuad Shukr setelah serangan itu. Beberapa sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan Fuad Shukr berhasil selamat dari serangan tersebut. Sedikitnya 3 warga sipil tewas dan 74 terluka dalam serangan, di mana serangan tersebut menghantam lantai terakhir sebuah gedung 8 lantai, dan ambulans pun berusaha juga menerobos kerumunan orang yang berkumpul di sekitar mobil yang tertutup reruntuhan. Sebagai informasi, sejak 8 Oktober 2023 lalu, Hizbullah menyatakan bergabung dengan perlawanan, yakni untuk membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan juga tepi barat. Hizbullah menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki dari wilayah Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hizbullah. Hizbullah juga berjanji akan berhenti menyerang perbatasan jika Israel menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati marah hingga mengutuk serangan Israel terhadap pinggiran selatan ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu. Israel disebut tidak menghormati kedaulatan Lebanon dengan menyerang wilayah Lebanon. Pemimpin Lebanon itu meminta komunitas internasional seperti PBB untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya. Ia menegaskan bahwa pemerintah Lebanon dapat mengambil tindakan untuk merespons agresi Israel. Najib Mikati menjelaskan bahwa pemerintah Lebanon akan menggelar pertemuan setelah serangan Israel. Pernyataan ini disampaikan setelah Israel menembakkan beberapa rudal ke sebuah gedung, di mana yang ditembakkan di sekitar Dewan Syura Hizbullah
di Haret Reik di pinggiran selatan Beirut pada Selasa malam waktu setempat. Sebelumnya, Israel melakukan serangan udara di pinggiran Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu waktu setempat dengan dalih menargetkan markas kelompok Hizbullah di sana. Israel mengonfirmasi serangan itu untuk menargetkan pemimpin Hizbullah, Fuad Shukar, yang dianggap sebagai target yang paling diincar Israel dan sekutunya Amerika Serikat selama ini. Israel diperondong kecaman pasca melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Mulai dari Rusia, Iran, Hamas, dan Houthi bersatu kecam keras serangan IDF tersebut, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat yakni Kamala Harris. Meski demikian, Harris menyebut Amerika Serikat masih mengupayakan solusi diplomatik untuk menghentikan konflik Israel-Hizbullah. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, ada 3 orang yang tewas akibat serangan Israel. 2 di antaranya adalah anak-anak. Sementara itu, jumlah korban luka dilaporkan mencapai 74 orang. Kementerian itu mengatakan masih dilakukan pencarian di bawah puing-puing bangunan guna menekan korban lain. Sebelumnya diketahui pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah gedung bertingkat di pinggiran selatan mengalami kerusakan di bagian sudut atas. Puing-puing hangus berserakan di jalan-jalan di bawahnya, tempat orang banyak berkumpul untuk meneriakan dukungan kepada pemimpin Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah berulang kali membantah telah terlibat dalam serangan di dataran tinggi Golan. Insiden di Majdal Shams Golan telah memicu upaya diplomatik tingkat tinggi dari Barat untuk mencegah eskalasi besar yang dapat mengobarkan amarah di Timur Tengah. Koordinator khusus PBB yakni Jenny Haniels Plessard menyerukan agar ketenangan tetap berlaku di tengah meningkatnya ketegangan. Pihaknya juga meminta Israel dan Lebanon untuk mengeksplorasi semua jalan diplomatik untuk mengakhiri permusuhan. يلا البسي البسي. في حدا على الارض هناك؟ ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في حدا على الارض هناك؟ ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في حدا على الارض هناك؟ ما حدا من نزل.
ايه يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الارض هناك، ما حدا من نزل. ايه يلا البسي البسي. Komandan militer paling terkemuka Hizbullah yakni Fuad Shukar diklaim tewas dalam serangan IDF di selatan Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Israel mengumumkan bahwa operasi penargetan Fuad Shukar dilakukan dengan pesawat tempur yang menyerbu wilayah Beirut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari. Daniel Hagari mengatakan komandan Hizbullah tersebut dianggap sebagai tangan kanan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah. Israel juga menuduh Fuad Shukar adalah pemimpin operasi Hizbullah melawan Israel untuk mendukung rakyat Palestina sejak tanggal 8 Oktober 2023 lalu. Meski demikian, Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait nasib Fuad Shukar setelah serangan itu. Beberapa sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan Fuad Shukar berhasil selamat dari serangan tersebut. Sedikitnya 3 warga sipil tewas dan 74 terluka dalam serangan, di mana serangan tersebut menghantam lantai terakhir sebuah gedung 8 lantai, dan ambulans pun berusaha juga menerobos kerumunan orang yang berkumpul di sekitar mobil yang tertutup reruntuhan. Sebagai informasi, sejak 8 Oktober 2023 lalu, Hizbullah menyatakan bergabung dengan perlawanan, yakni untuk membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan juga tepi barat. Hizbullah menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki dari wilayah Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hizbullah. Hizbullah juga berjanji akan berhenti menyerang perbatasan jika Israel menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati marah hingga mengutuk serangan Israel terhadap pinggiran selatan ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu. Israel disebut tidak menghormati kedaulatan Lebanon dengan menyerang wilayah Lebanon. Pemimpin Lebanon itu meminta komunitas internasional seperti PBB untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya. Ia menegaskan bahwa pemerintah Lebanon dapat mengambil tindakan untuk merespons agresi Israel. Najib Mikati menjelaskan bahwa pemerintah Lebanon akan menggelar pertemuan setelah serangan Israel. Pernyataan ini disampaikan setelah Israel menembakkan beberapa rudal ke sebuah gedung, di mana yang ditembakkan di sekitar Dewan Syura Hizbullah di Haret Hareik di pinggiran selatan Beirut pada Selasa malam waktu setempat. Sebelumnya, Israel melakukan serangan udara di pinggiran Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu waktu setempat dengan dalih menargetkan markas kelompok Hizbullah di sana. Israel mengonfirmasi serangan itu untuk menargetkan pemimpin Hizbullah, Fuad Shukar, yang dianggap sebagai target yang paling diincar Israel dan sekutunya Amerika Serikat selama ini. Israel diperondong kecaman pasca melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Mulai dari Rusia, Iran, Hamas, dan Houthi bersatu kecam keras serangan IDF tersebut, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat yakni Kamala Harris. Meski demikian, Harris menyebut Amerika Serikat masih mengupayakan solusi diplomatik untuk menghentikan konflik Israel-Hizbullah. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, ada 3 orang yang tewas akibat serangan Israel. 2 di antaranya adalah anak-anak. Sementara itu, jumlah korban luka dilaporkan mencapai 74 orang.
Kementerian itu mengatakan masih dilakukan pencarian di bawah puing-puing bangunan guna menekan korban lain. Sebelumnya diketahui pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah gedung bertingkat di pinggiran selatan mengalami kerusakan di bagian sudut atas. Puing-puing hangus berserakan di jalan-jalan di bawahnya, tempat orang banyak berkumpul untuk meneriakkan dukungan kepada pemimpin Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah berulang kali membantah telah terlibat dalam serangan di dataran tinggi Golan. Insiden di Majdal Shams Golan telah memicu upaya diplomatik tingkat tinggi dari Barat untuk mencegah eskalasi besar yang dapat mengobarkan amarah di Timur Tengah. Koordinator khusus PBB yakni Jenny Haniels Plessard menyerukan agar ketenangan tetap berlaku di tengah meningkatnya ketegangan. Pihaknya juga meminta Israel dan Lebanon untuk mengeksplorasi semua jalan diplomatik untuk mengakhiri permusuhan. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الارض هناك؟ ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الارض هناك؟ ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الارض هناك؟ ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الارض هناك؟ ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. Komandan militer paling terkemuka Hizbullah yakni Fuad Shukar diklaim tewas dalam serangan IDF di selatan Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Israel mengumumkan bahwa operasi penargetan Fuad Shukar dilakukan dengan pesawat tempur yang menyerbu wilayah Beirut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari. Daniel Hagari mengatakan komandan Hizbullah tersebut dianggap sebagai tangan kanan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah. Israel juga menuduh Fuad Shukar adalah pemimpin operasi Hizbullah melawan Israel untuk mendukung rakyat Palestina sejak tanggal 8 Oktober 2023 lalu. Meski demikian, Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait nasib Fuad Shukar setelah serangan itu. Beberapa sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan Fuad Shukar berhasil selamat dari serangan tersebut. Sedikitnya 3 warga sipil tewas dan 74 terluka dalam serangan, di mana serangan tersebut menghantam lantai terakhir sebuah gedung 8 lantai, dan ambulans pun berusaha juga menerobos kerumunan orang yang berkumpul di sekitar mobil yang tertutup reruntuhan. Sebagai informasi, sejak 8 Oktober 2023 lalu, Hizbullah menyatakan bergabung dengan perlawanan
yakni untuk membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan juga tepi barat. Hizbullah menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki dari wilayah Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hizbullah. Hizbullah juga berjanji akan berhenti menyerang perbatasan jika Israel menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati marah hingga mengutuk serangan Israel terhadap pinggiran selatan ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu. Israel disebut tidak menghormati kedaulatan Lebanon dengan menyerang wilayah Lebanon. Pemimpin Lebanon itu meminta komunitas internasional seperti PBB untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya. Ia menegaskan bahwa pemerintah Lebanon dapat mengambil tindakan untuk merespons agresi Israel. Najib Mikati menjelaskan bahwa pemerintah Lebanon akan menggelar pertemuan setelah serangan Israel. Pernyataan ini disampaikan setelah Israel menembakkan beberapa rudal ke sebuah gedung, di mana yang ditembakkan di sekitar Dewan Syura Hizbullah di Haret Hareik di pinggiran selatan Beirut pada Selasa malam waktu setempat. Sebelumnya, Israel melakukan serangan udara di pinggiran Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu waktu setempat dengan dalih menargetkan markas kelompok Hizbullah di sana. Israel mengonfirmasi serangan itu untuk menargetkan pemimpin Hizbullah, Fuad Shukar, yang dianggap sebagai target yang paling diincar Israel dan sekutunya Amerika Serikat selama ini. Israel diperondong kecaman pasca melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Mulai dari Rusia, Iran, Hamas, dan Houthi bersatu kecam keras serangan IDF tersebut, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat yakni Kamala Harris. Meski demikian, Harris menyebut Amerika Serikat masih mengupayakan solusi diplomatik untuk menghentikan konflik Israel-Hizbullah. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, ada 3 orang yang tewas akibat serangan Israel. 2 di antaranya adalah anak-anak. Sementara itu, jumlah korban luka dilaporkan mencapai 74 orang. Kementerian itu mengatakan masih dilakukan pencarian di bawah puing-puing bangunan guna menekan korban lain. Sebelumnya diketahui pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon.
Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah gedung bertingkat di pinggiran selatan mengalami kerusakan di bagian sudut atas. Puing-puing hangus berserakan di jalan-jalan di bawahnya, tempat orang banyak berkumpul untuk meneriakkan dukungan kepada pemimpin Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah berulang kali membantah telah terlibat dalam serangan di dataran tinggi Golan. Insiden di Masjid al-Sams Golan telah memicu upaya diplomatik tingkat tinggi dari Barat untuk mencegah eskalasi besar yang dapat mengobarkan amarah di Timur Tengah. Koordinator khusus PBB yakni Jenny Haniels Plessard menyerukan agar ketenangan tetap berlaku di tengah meningkatnya ketegangan. Pihaknya juga meminta Israel dan Lebanon untuk mengeksplorasi semua jalan diplomatik untuk mengakhiri permusuhan. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. Komandan militer paling terkemuka Hizbullah yakni Fuad Shukr diklaim tewas dalam serangan IDF di selatan Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Israel mengumumkan bahwa operasi penargetan Fuad Shukr dilakukan dengan pesawat tempur yang menyerbu wilayah Beirut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari. Daniel Hagari mengatakan komandan Hizbullah tersebut dianggap sebagai tangan kanan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah. Israel juga menuduh Fuad Shukr adalah pemimpin operasi Hizbullah melawan Israel untuk mendukung rakyat Palestina sejak tanggal 8 Oktober 2023 lalu. Meski demikian, Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait nasib Fuad Shukr setelah serangan itu. Beberapa sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan Fuad Shukr berhasil selamat dari serangan tersebut. Sedikitnya 3 warga sipil tewas dan 74 terluka dalam serangan, di mana serangan tersebut menghantam lantai terakhir sebuah gedung 8 lantai, dan ambulans pun berusaha juga menerobos kerumunan orang yang berkumpul di sekitar mobil yang tertutup reruntuhan. Sebagai informasi, sejak 8 Oktober 2023 lalu, Hizbullah menyatakan bergabung dengan perlawanan, yakni untuk membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan juga tepi barat. Hizbullah menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki dari wilayah Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hizbullah. Hizbullah juga berjanji akan berhenti menyerang perbatasan jika Israel menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati marah hingga mengutuk serangan Israel terhadap pinggiran selatan ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu. Israel disebut tidak menghormati kedaulatan Lebanon dengan menyerang wilayah Lebanon. Pemimpin Lebanon itu meminta komunitas internasional seperti PBB untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya. Ia menegaskan bahwa pemerintah Lebanon dapat mengambil tindakan untuk merespons agresi Israel. Najib Mikati menjelaskan bahwa pemerintah Lebanon akan menggelar pertemuan setelah serangan Israel.
Pernyataan ini disampaikan setelah Israel menembakkan beberapa rudal ke sebuah gedung, di mana yang ditembakkan di sekitar Dewan Syura Hizbullah di Haret Hareik di pinggiran selatan Beirut pada Selasa malam waktu setempat. Sebelumnya, Israel melakukan serangan udara di pinggiran Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu waktu setempat dengan dalih menargetkan markas kelompok Hizbullah di sana. Israel mengonfirmasi serangan itu untuk menargetkan pemimpin Hizbullah, Fuad Shukar, yang dianggap sebagai target yang paling diincar Israel dan sekutunya Amerika Serikat selama ini. Israel diperondong kecaman pasca melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Mulai dari Rusia, Iran, Hamas, dan Houthi bersatu kecam keras serangan IDF tersebut, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat yakni Kamala Harris. Meski demikian, Harris menyebut Amerika Serikat masih mengupayakan solusi diplomatik untuk menghentikan konflik Israel-Hizbullah. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, ada 3 orang yang tewas akibat serangan Israel. 2 di antaranya adalah anak-anak. Sementara itu, jumlah korban luka dilaporkan mencapai 74 orang. Kementerian itu mengatakan masih dilakukan pencarian di bawah puing-puing bangunan guna menekan korban lain. Sebelumnya diketahui, pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut, pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah gedung bertingkat di pinggiran selatan mengalami kerusakan di bagian sudut atas. Puing-puing hangus berserakan di jalan-jalan di bawahnya, tempat orang banyak berkumpul untuk meneriakan dukungan kepada pemimpin Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah berulang kali membantah telah terlibat dalam serangan di dataran tinggi Golan. Insiden di Majdal Shams Golan telah memicu upaya diplomatik tingkat tinggi dari Barat untuk mencegah eskalasi besar yang dapat mengobarkan amarah di Timur Tengah. Koordinator khusus PBB yakni Jenny Haniels Plessard menyerukan agar ketenangan tetap berlaku di tengah meningkatnya ketegangan. Pihaknya juga meminta Israel dan Lebanon untuk mengeksplorasi semua jalan diplomatik untuk mengakhiri permusuhan. يلا البسي البسي. في حدا على الارض هناك ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في حدا على الارض هناك ما حدا من نزل. يلا البسي البسي.
في عالم، في حدا على الأرض هناك، ما حدا من نزل. ايه يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك، ما حدا من نزل. ايه يلا البسي البسي. Komandan militer paling terkemuka Hizbullah yakni Fuad Shukar diklaim tewas dalam serangan IDF di selatan Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Israel mengumumkan bahwa operasi penargetan Fuad Shukar dilakukan dengan pesawat tempur yang menyerbu wilayah Beirut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari. Daniel Hagari mengatakan komandan Hizbullah tersebut dianggap sebagai tangan kanan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah. Israel juga menuduh Fuad Shukar adalah pemimpin operasi Hizbullah melawan Israel untuk mendukung rakyat Palestina sejak tanggal 8 Oktober 2023 lalu. Meski demikian, Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait nasib Fuad Shukar setelah serangan itu. Beberapa sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan Fuad Shukar berhasil selamat dari serangan tersebut. Sedikitnya 3 warga sipil tewas dan 74 terluka dalam serangan. Di mana serangan tersebut menghantam lantai terakhir sebuah gedung 8 lantai dan ambulans pun berusaha juga menerobos kerumunan orang yang berkumpul di sekitar mobil yang tertutup reruntuhan. Sebagai informasi, sejak 8 Oktober 2023 lalu, Hizbullah menyatakan bergabung dengan perlawanan, yakni untuk membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan juga tepi barat. Hizbullah menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki dari wilayah Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hizbullah. Hizbullah juga berjanji akan berhenti menyerang perbatasan jika Israel menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati marah hingga mengutuk serangan Israel terhadap pinggiran selatan ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu. Israel disebut tidak menghormati kedaulatan Lebanon dengan menyerang wilayah Lebanon. Pemimpin Lebanon itu meminta komunitas internasional seperti PBB untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya. Ia menegaskan bahwa pemerintah Lebanon dapat mengambil tindakan untuk merespons agresi Israel. Najib Mikati menjelaskan bahwa pemerintah Lebanon akan menggelar pertemuan setelah serangan Israel. Pernyataan ini disampaikan setelah Israel menembakkan beberapa rudal ke sebuah gedung, di mana yang ditembakkan di sekitar Dewan Syura Hizbullah di Haret Hareid di pinggiran selatan Beirut pada Selasa malam waktu setempat. Sebelumnya, Israel melakukan serangan udara di pinggiran Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu waktu setempat dengan dalih menargetkan markas kelompok Hizbullah di sana. Israel mengonfirmasi serangan itu untuk menargetkan pemimpin Hizbullah, Fuad Shukar, yang dianggap sebagai target yang paling diincar Israel dan sekutunya Amerika Serikat selama ini. Israel diperondong kecaman pasca melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Mulai dari Rusia, Iran, Hamas, dan Houthi bersatu kecam keras serangan IDF tersebut, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat yakni Kamala Harris. Meski demikian, Harris menyebut Amerika Serikat masih mengupayakan solusi diplomatik untuk menghentikan konflik Israel-Hizbullah. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, ada 3 orang yang tewas akibat serangan Israel. 2 di antaranya adalah anak-anak.
Sementara itu, jumlah korban luka dilaporkan mencapai 74 orang. Kementerian itu mengatakan masih dilakukan pencarian di bawah puing-puing bangunan guna menekan korban lain. Sebelumnya diketahui pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah gedung bertingkat di pinggiran selatan mengalami kerusakan di bagian sudut atas. Puing-puing hangus berserakan di jalan-jalan di bawahnya, tempat orang banyak berkumpul untuk meneriakkan dukungan kepada pemimpin Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah berulang kali membantah telah terlibat dalam serangan di dataran tinggi Golan. Insiden di Majdal Shams Golan telah memicu upaya diplomatik tingkat tinggi dari Barat untuk mencegah eskalasi besar yang dapat mengobarkan amarah di Timur Tengah. Koordinator khusus PBB yakni Jenny Haniels Plessard menyerukan agar ketenangan tetap berlaku di tengah meningkatnya ketegangan. Pihaknya juga meminta Israel dan Lebanon untuk mengeksplorasi semua jalan diplomatik untuk mengakhiri permusuhan. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من أزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من أزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من أزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من أزل. يلا البسي البسي. Komandan militer paling terkemuka Hizbullah yakni Fuad Shukar diklaim tewas dalam serangan IDF di selatan Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Israel mengumumkan bahwa operasi penargetan Fuad Shukar dilakukan dengan pesawat tempur yang menyerbu wilayah Beirut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari. Daniel Hagari mengatakan komandan Hizbullah tersebut dianggap sebagai tangan kanan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah. Israel juga menuduh Fuad Shukar adalah pemimpin operasi Hizbullah melawan Israel untuk mendukung rakyat Palestina sejak tanggal 8 Oktober 2023 lalu. Meski demikian, Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait nasib Fuad Shukar setelah serangan itu. Beberapa sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan Fuad Shukar berhasil selamat dari serangan tersebut. Sedikitnya 3 warga sipil tewas dan 74 terluka dalam serangan, di mana serangan tersebut menghantam lantai terakhir sebuah gedung 8 lantai, dan ambulans pun berusaha juga menerobos kerumunan orang yang berkumpul di sekitar mobil yang tertutup reruntuhan. Sebagai informasi, sejak 8 Oktober 2023 lalu, Hizbullah menyatakan bergabung dengan perlawanan.
yakni untuk membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan juga tepi barat. Hizbullah menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki dari wilayah Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hizbullah. Hizbullah juga berjanji akan berhenti menyerang perbatasan jika Israel menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati marah hingga mengutuk serangan Israel terhadap pinggiran selatan ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu. Israel disebut tidak menghormati kedaulatan Lebanon dengan menyerang wilayah Lebanon. Pemimpin Lebanon itu meminta komunitas internasional seperti PBB untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya. Ia menegaskan bahwa pemerintah Lebanon dapat mengambil tindakan untuk merespons agresi Israel. Najib Mikati menjelaskan bahwa pemerintah Lebanon akan menggelar pertemuan setelah serangan Israel. Pernyataan ini disampaikan setelah Israel menembakkan beberapa rudal ke sebuah gedung, di mana yang ditembakkan di sekitar Dewan Syura Hizbullah di Haret Hareik di pinggiran selatan Beirut pada Selasa malam waktu setempat. Sebelumnya, Israel melakukan serangan udara di pinggiran Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu waktu setempat dengan dalih menargetkan markas kelompok Hizbullah di sana. Israel mengonfirmasi serangan itu untuk menargetkan pemimpin Hizbullah, Fuad Shukar, yang dianggap sebagai target yang paling diincar Israel dan sekutunya Amerika Serikat selama ini. Israel diberondong kecaman pasca melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Mulai dari Rusia, Iran, Hamas, dan Houthi bersatu kecam keras serangan IDF tersebut, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat yakni Kamala Harris. Meski demikian, Harris menyebut Amerika Serikat masih mengupayakan solusi diplomatik untuk menghentikan konflik Israel-Hizbullah. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, ada 3 orang yang tewas akibat serangan Israel. 2 di antaranya adalah anak-anak. Sementara itu, jumlah korban luka dilaporkan mencapai 74 orang. Kementerian itu mengatakan masih dilakukan pencarian di bawah puing-puing bangunan guna menekan korban lain. Sebelumnya diketahui pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon.
Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah gedung bertingkat di pinggiran selatan mengalami kerusakan di bagian sudut atas. Puing-puing hangus berserakan di jalan-jalan di bawahnya, tempat orang banyak berkumpul untuk meneriakkan dukungan kepada pemimpin Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah berulang kali membantah telah terlibat dalam serangan di dataran tinggi Golan. Insiden di Masjid Al-Shams Golan telah memicu upaya diplomatik tingkat tinggi dari Barat untuk mencegah eskalasi besar yang dapat mengobarkan amarah di Timur Tengah. Koordinator khusus PBB yakni Jenny Haniels Plessard menyerukan agar ketenangan tetap berlaku di tengah meningkatnya ketegangan. Pihaknya juga meminta Israel dan Lebanon untuk mengeksplorasi semua jalan diplomatik untuk mengakhiri permusuhan. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. Komandan militer paling terkemuka Hizbullah yakni Fuad Shukar diklaim tewas dalam serangan IDF di selatan Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Israel mengumumkan bahwa operasi penargetan Fuad Shukar dilakukan dengan pesawat tempur yang menyerbu wilayah Beirut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari. Daniel Hagari mengatakan komandan Hizbullah tersebut dianggap sebagai tangan kanan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah. Israel juga menuduh Fuad Shukar adalah pemimpin operasi Hizbullah melawan Israel untuk mendukung rakyat Palestina sejak tanggal 8 Oktober 2023 lalu. Meski demikian, Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait nasib Fuad Shukar setelah serangan itu. Beberapa sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan Fuad Shukar berhasil selamat dari serangan tersebut. Sedikitnya 3 warga sipil tewas dan 74 terluka dalam serangan, di mana serangan tersebut menghantam lantai terakhir sebuah gedung 8 lantai, dan ambulans pun berusaha juga menerobos kerumunan orang yang berkumpul di sekitar mobil yang tertutup reruntuhan. Sebagai informasi, sejak 8 Oktober 2023 lalu, Hizbullah menyatakan bergabung dengan perlawanan, yakni untuk membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan juga tepi barat. Hizbullah menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki dari wilayah Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hizbullah. Hizbullah juga berjanji akan berhenti menyerang perbatasan jika Israel menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati marah hingga mengutuk serangan Israel terhadap pinggiran selatan ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu. Israel disebut tidak menghormati kedaulatan Lebanon dengan menyerang wilayah Lebanon. Pemimpin Lebanon itu meminta komunitas internasional seperti PBB untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya. Ia menegaskan bahwa pemerintah Lebanon dapat mengambil tindakan untuk merespons agresi Israel. Najib Mikati menjelaskan bahwa pemerintah Lebanon akan menggelar pertemuan setelah serangan Israel.
Pernyataan ini disampaikan setelah Israel menembakkan beberapa rudal ke sebuah gedung, di mana yang ditembakkan di sekitar Dewan Syura Hizbullah di Haret Hareik di pinggiran selatan Beirut pada Selasa malam waktu setempat. Sebelumnya, Israel melakukan serangan udara di pinggiran Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu waktu setempat dengan dalih menargetkan markas kelompok Hizbullah di sana. Israel mengonfirmasi serangan itu untuk menargetkan pemimpin Hizbullah, Fuad Shukar, yang dianggap sebagai target yang paling diincar Israel dan sekutunya Amerika Serikat selama ini. Israel diperondong kecaman pasca melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Mulai dari Rusia, Iran, Hamas, dan Houthi bersatu kecam keras serangan IDF tersebut, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat yakni Kamala Harris. Meski demikian, Harris menyebut Amerika Serikat masih mengupayakan solusi diplomatik untuk menghentikan konflik Israel-Hizbullah. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, ada 3 orang yang tewas akibat serangan Israel. 2 di antaranya adalah anak-anak. Sementara itu, jumlah korban luka dilaporkan mencapai 74 orang. Kementerian itu mengatakan masih dilakukan pencarian di bawah puing-puing bangunan guna menekan korban lain. Sebelumnya diketahui, pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut, pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah gedung bertingkat di pinggiran selatan mengalami kerusakan di bagian sudut atas. Puing-puing hangus berserakan di jalan-jalan di bawahnya, tempat orang banyak berkumpul untuk meneriakan dukungan kepada pemimpin Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah berulang kali membantah telah terlibat dalam serangan di dataran tinggi Golan. Insiden di Majdal Shams Golan telah memicu upaya diplomatik tingkat tinggi dari Barat untuk mencegah eskalasi besar yang dapat mengobarkan amarah di Timur Tengah. Koordinator khusus PBB yakni Jenny Haniels Plessard menyerukan agar ketenangan tetap berlaku di tengah meningkatnya ketegangan. Pihaknya juga meminta Israel dan Lebanon untuk mengeksplorasi semua jalan diplomatik untuk mengakhiri permusuhan. يلا البسي البسي في عالم، في حدا على الأرض هناك، ما حدا من نزل. يلا البسي البسي في عالم، في حدا على الأرض هناك، ما حدا من نزل. يلا البسي البسي
في حدا على الأرض هناك ما حدا من نزل. ايه يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك ما حدا من نزل. ايه يلا البسي البسي. Komandan militer paling terkemuka Hizbullah yakni Fuad Shukr diklaim tewas dalam serangan IDF di selatan Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Israel mengumumkan bahwa operasi penargetan Fuad Shukr dilakukan dengan pesawat tempur yang menyerbu wilayah Beirut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari. Daniel Hagari mengatakan komandan Hizbullah tersebut dianggap sebagai tangan kanan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah. Israel juga menuduh Fuad Shukr adalah pemimpin operasi Hizbullah melawan Israel untuk mendukung rakyat Palestina sejak tanggal 8 Oktober 2023 lalu. Meski demikian, Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait nasib Fuad Shukr setelah serangan itu. Beberapa sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan Fuad Shukr berhasil selamat dari serangan tersebut. Sedikitnya 3 warga sipil tewas dan 74 terluka dalam serangan, di mana serangan tersebut menghantam lantai terakhir sebuah gedung 8 lantai, dan ambulans pun berusaha juga menerobos kerumunan orang yang berkumpul di sekitar mobil yang tertutup reruntuhan. Sebagai informasi, sejak 8 Oktober 2023 lalu, Hizbullah menyatakan bergabung dengan perlawanan, yakni untuk membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan juga tepi barat. Hizbullah menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki dari wilayah Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hizbullah. Hizbullah juga berjanji akan berhenti menyerang perbatasan jika Israel menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati marah hingga mengutuk serangan Israel terhadap pinggiran selatan ibu kota Lebanon, Beirut, pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu. Israel disebut tidak menghormati kedaulatan Lebanon dengan menyerang wilayah Lebanon. Pemimpin Lebanon itu meminta komunitas internasional seperti PBB untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya. Ia menegaskan bahwa pemerintah Lebanon dapat mengambil tindakan untuk merespons agresi Israel. Najib Mikati menjelaskan bahwa pemerintah Lebanon akan menggelar pertemuan setelah serangan Israel. Pernyataan ini disampaikan setelah Israel menembakkan beberapa rudal ke sebuah gedung, di mana yang ditembakkan di sekitar Dewan Syura Hizbullah di Haret Hareik di pinggiran selatan Beirut pada Selasa malam waktu setempat. Sebelumnya, Israel melakukan serangan udara di pinggiran Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu waktu setempat dengan dalih menargetkan markas kelompok Hizbullah di sana. Israel mengonfirmasi serangan itu untuk menargetkan pemimpin Hizbullah, Fuad Shukr, yang dianggap sebagai target yang paling diincar Israel dan sekutunya Amerika Serikat selama ini. Israel diperondong kecaman pasca melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Mulai dari Rusia, Iran, Hamas, dan Houthi bersatu kecam keras serangan IDF tersebut, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat yakni Kamala Harris. Meski demikian, Harris menyebut Amerika Serikat masih mengupayakan solusi diplomatik untuk menghentikan konflik Israel-Hizbullah. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, ada 3 orang yang tewas akibat serangan Israel. 2 di antaranya adalah anak-anak.
Sementara itu, jumlah korban luka dilaporkan mencapai 74 orang. Kementerian itu mengatakan masih dilakukan pencarian di bawah puing-puing bangunan guna menekan korban lain. Sebelumnya diketahui pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah gedung bertingkat di pinggiran selatan mengalami kerusakan di bagian sudut atas. Puing-puing hangus berserakan di jalan-jalan di bawahnya, tempat orang banyak berkumpul untuk meneriakkan dukungan kepada pemimpin Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah berulang kali membantah telah terlibat dalam serangan di dataran tinggi Golan. Insiden di Masjid al-Sams Golan telah memicu upaya diplomatik tingkat tinggi dari Barat untuk mencegah eskalasi besar yang dapat mengobarkan amarah di Timur Tengah. Koordinator khusus PBB yakni Jenny Haniels Plessard menyerukan agar ketenangan tetap berlaku di tengah meningkatnya ketegangan. Pihaknya juga meminta Israel dan Lebanon untuk mengeksplorasi semua jalan diplomatik untuk mengakhiri permusuhan. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. Komandan militer paling terkemuka Hizbullah yakni Fuad Shukar diklaim tewas dalam serangan IDF di selatan Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Israel mengumumkan bahwa operasi penargetan Fuad Shukar dilakukan dengan pesawat tempur yang menyerbu wilayah Beirut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari. Daniel Hagari mengatakan komandan Hizbullah tersebut dianggap sebagai tangan kanan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah. Israel juga menuduh Fuad Shukar adalah pemimpin operasi Hizbullah melawan Israel untuk mendukung rakyat Palestina sejak tanggal 8 Oktober 2023 lalu. Meski demikian, Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait nasib Fuad Shukar setelah serangan itu. Beberapa sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan Fuad Shukar berhasil selamat dari serangan tersebut. Sedikitnya 3 warga sipil tewas dan 74 terluka dalam serangan, di mana serangan tersebut menghantam lantai terakhir sebuah gedung 8 lantai, dan ambulans pun berusaha juga menerobos kerumunan orang yang berkumpul di sekitar mobil yang tertutup reruntuhan. Sebagai informasi, sejak 8 Oktober 2023 lalu, Hizbullah menyatakan bergabung dengan perlawanan,
yakni untuk membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan juga tepi barat. Hizbullah menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki dari wilayah Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hizbullah. Hizbullah juga berjanji akan berhenti menyerang perbatasan jika Israel menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati marah hingga mengutuk serangan Israel terhadap pinggiran selatan ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu. Israel disebut tidak menghormati kedaulatan Lebanon dengan menyerang wilayah Lebanon. Pemimpin Lebanon itu meminta komunitas internasional seperti PBB untuk pertemuan setelah serangan Israel. Pernyataan ini disampaikan setelah Israel menembakkan beberapa rudal ke sebuah gedung, di mana yang ditembakkan di sekitar Dewan Syura Hizbullah di Haret Hareik di pinggiran selatan Beirut pada Selasa malam waktu setempat. Sebelumnya, Israel melakukan serangan udara di pinggiran Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu waktu setempat dengan dalih menargetkan markas. Israel diperondong kecaman pasca melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Mulai dari Rusia, Iran, Hamas, dan Houthi bersatu kecam keras serangan IDF tersebut, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat yakni Kamala Harris. Meski demikian, Harris menyebut Amerika Serikat masih mengupayakan solusi diplomatik untuk menghentikan konflik Israel-Hizbullah. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, ada 3 orang yang tewas akibat serangan Israel. 2 di antaranya adalah anak-anak. Sementara itu, jumlah korban luka dilaporkan mencapai 74 orang. Kementerian itu mengatakan masih dilakukan pencarian di bawah puing-puing bangunan guna menekan korban lain. Sebelumnya diketahui, pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut, pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah gedung bertingkat di pinggiran selatan mengalami kerusakan di bagian sudut atas. Puing-puing hangus berserakan di jalan-jalan di bawahnya, tempat orang banyak berkumpul untuk meneriakkan dukungan kepada pemimpin Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah berulang kali membantah telah terlibat
dalam serangan di dataran tinggi Golan. Insiden di Majdal Shams Golan telah memicu upaya diplomatik tingkat tinggi dari Barat untuk mencegah eskalasi besar yang dapat mengobarkan amarah di Timur Tengah. Koordinator khusus PBB yakni Jenny Haniels Plessard menyerukan agar ketenangan tetap berlaku di tengah meningkatnya ketegangan. Pihaknya juga meminta Israel dan Lebanon untuk mengeksplorasi semua jalan diplomatik untuk mengakhiri permusuhan. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. Komandan militer paling terkemuka Hizbullah yakni Fuad Shukar diklaim tewas dalam serangan IDF di selatan Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Israel mengumumkan bahwa operasi penargetan Fuad Shukar dilakukan dengan pesawat tempur yang menyerbu wilayah Beirut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari. Daniel Hagari mengatakan komandan Hizbullah tersebut dianggap sebagai tangan kanan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah. Israel juga menuduh Fuad Shukar adalah pemimpin operasi Hizbullah melawan Israel untuk mendukung rakyat Palestina sejak tanggal 8 Oktober 2023 lalu. Meski demikian, Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait nasib Fuad Shukar setelah serangan itu. Beberapa sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan Fuad Shukar berhasil selamat dari serangan tersebut. Sedikitnya 3 warga sipil tewas dan 74 terluka dalam serangan, di mana serangan tersebut menghantam lantai terakhir sebuah gedung 8 lantai, dan ambulans pun berusaha juga menerobos kerumunan orang yang berkumpul di sekitar mobil yang tertutup reruntuhan. Sebagai informasi, sejak 8 Oktober 2023 lalu, Hizbullah menyatakan bergabung dengan perlawanan, yakni untuk membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan juga tepi barat. Hizbullah menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki dari wilayah Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hizbullah. Hizbullah juga berjanji akan berhenti menyerang perbatasan jika Israel menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati marah hingga mengutuk serangan Israel terhadap pinggiran selatan ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu. Israel disebut tidak menghormati kedaulatan Lebanon dengan menyerang wilayah Lebanon. Pemimpin Lebanon itu meminta komunitas internasional seperti PBB untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya. Ia menegaskan bahwa pemerintah Lebanon dapat mengambil tindakan untuk merespons agresi Israel. Najib Mikati menjelaskan bahwa pemerintah Lebanon akan menggelar pertemuan setelah serangan Israel. Pernyataan ini disampaikan setelah Israel menembakkan beberapa rudal ke sebuah gedung, di mana yang ditembakkan di sekitar Dewan Syura Hizbullah di Haret Hareik di pinggiran selatan Beirut pada Selasa malam waktu setempat. Sebelumnya, Israel melakukan serangan udara di pinggiran Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu waktu setempat dengan dalih menargetkan markas kelompok Hizbullah di sana. Israel mengonfirmasi serangan itu untuk menargetkan pemimpin Hizbullah, Fuad Shukar, yang dianggap sebagai target yang paling diincar Israel dan sekutunya Amerika Serikat selama ini.
Israel diperondong kecaman pasca melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Mulai dari Rusia, Iran, Hamas, dan Houthi bersatu kecam keras serangan IDF tersebut, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat yakni Kamala Harris. Meski demikian, Harris menyebut Amerika Serikat masih mengupayakan solusi diplomatik untuk menghentikan konflik Israel-Hizbullah. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, ada 3 orang yang tewas akibat serangan Israel. 2 di antaranya adalah anak-anak. Sementara itu, jumlah korban luka dilaporkan mencapai 74 orang. Kementerian itu mengatakan masih dilakukan pencarian di bawah puing-puing bangunan guna menekan korban lain. Sebelumnya diketahui, pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut, pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah gedung bertingkat di pinggiran selatan mengalami kerusakan di bagian sudut atas. Puing-puing hangus berserakan di jalan-jalan di bawahnya, tempat orang banyak berkumpul untuk meneriakan dukungan kepada pemimpin Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah berulang kali membantah telah terlibat dalam serangan di dataran tinggi Golan. Insiden di Majdal Shams Golan telah memicu upaya diplomatik tingkat tinggi dari Barat untuk mencegah eskalasi besar yang dapat mengobarkan amarah di Timur Tengah. Koordinator khusus PBB yakni Jenny Haniels Plessard menyerukan agar ketenangan tetap berlaku di tengah meningkatnya ketegangan. Pihaknya juga meminta Israel dan Lebanon untuk mengeksplorasi semua jalan diplomatik untuk mengakhiri permusuhan. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. Komandan militer paling terkemuka Hizbullah yakni Fuad Shukr diklaim tewas dalam serangan IDF di selatan Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Israel mengumumkan bahwa operasi penargetan Fuad Shukr dilakukan dengan pesawat tempur yang menyerbu wilayah Beirut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari. Daniel Hagari mengatakan komandan Hizbullah tersebut dianggap sebagai tangan kanan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah. Israel juga menuduh Fuad Shukr adalah pemimpin operasi Hizbullah melawan Israel untuk mendukung rakyat Palestina sejak tanggal 8 Oktober 2023 lalu.
Meski demikian, Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait nasib Fuad Shukar setelah serangan itu. Beberapa sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan Fuad Shukar berhasil selamat dari serangan tersebut. Sedikitnya 3 warga sipil tewas dan 74 terluka dalam serangan, di mana serangan tersebut menghantam lantai terakhir sebuah gedung 8 lantai, dan ambulans pun berusaha juga menerobos kerumunan orang yang berkumpul di sekitar mobil yang tertutup reruntuhan. Sebagai informasi, sejak 8 Oktober 2023 lalu, Hizbullah menyatakan bergabung dengan perlawanan, yakni untuk membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan juga tepi barat. Hizbullah menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki dari wilayah Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hizbullah. Hizbullah juga berjanji akan berhenti menyerang perbatasan jika Israel menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati marah hingga mengutuk serangan Israel terhadap pinggiran selatan ibu kota Lebanon, Beirut, pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu. Israel disebut tidak menghormati kedaulatan Lebanon dengan menyerang wilayah Lebanon. Pemimpin Lebanon itu meminta komunitas internasional seperti PBB untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya. Ia menegaskan bahwa pemerintah Lebanon dapat mengambil tindakan untuk merespons agresi Israel. Najib Mikati menjelaskan bahwa pemerintah Lebanon akan menggelar pertemuan setelah serangan Israel. Pernyataan ini disampaikan setelah Israel menembakkan beberapa rudal ke sebuah gedung, di mana yang ditembakkan di sekitar Dewan Syura Hizbullah di Haret Hareik di pinggiran selatan Beirut pada Selasa malam waktu setempat. Sebelumnya, Israel melakukan serangan udara di pinggiran Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu waktu setempat dengan dalih menargetkan markas kelompok Hizbullah di sana. Israel mengonfirmasi serangan itu untuk menargetkan pemimpin Hizbullah, Fuad Shukar, yang dianggap sebagai target yang paling diincar Israel dan sekutunya Amerika Serikat selama ini. Israel diperondong kecaman pasca melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Mulai dari Rusia, Iran, Hamas, dan Houthi bersatu kecam keras serangan IDF tersebut, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat yakni Kamala Harris. Meski demikian, Harris menyebut Amerika Serikat masih mengupayakan solusi diplomatik untuk menghentikan konflik Israel-Hizbullah. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, ada 3 orang yang tewas akibat serangan Israel. 2 di antaranya adalah anak-anak. Sementara itu, jumlah korban luka dilaporkan mencapai 74 orang. Kementerian itu mengatakan masih dilakukan pencarian di bawah puing-puing bangunan guna menekan korban lain. Sebelumnya diketahui pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut, pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu.
Pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah gedung bertingkat di pinggiran selatan mengalami kerusakan di bagian sudut atas. Puing-puing hangus berserakan di jalan-jalan di bawahnya, tempat orang banyak berkumpul untuk meneriakkan dukungan kepada pemimpin Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah berulang kali membantah telah terlibat dalam serangan di dataran tinggi Golan. Insiden di Majdal Shams Golan telah memicu upaya diplomatik tingkat tinggi dari Barat untuk mencegah eskalasi besar yang dapat mengobarkan amarah di Timur Tengah. Koordinator khusus PBB yakni Jenny Haniels Plessard menyerukan agar ketenangan tetap berlaku di tengah meningkatnya ketegangan. Pihaknya juga meminta Israel dan Lebanon untuk mengeksplorasi semua jalan diplomatik untuk mengakhiri permusuhan. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. Komandan militer paling terkemuka Hizbullah yakni Fuad Shukr diklaim tewas dalam serangan IDF di selatan Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Israel mengumumkan bahwa operasi penargetan Fuad Shukr dilakukan dengan pesawat tempur yang menyerbu wilayah Beirut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari. Daniel Hagari mengatakan komandan Hizbullah tersebut dianggap sebagai tangan kanan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah. Israel juga menuduh Fuad Shukr adalah pemimpin operasi Hizbullah melawan Israel untuk mendukung rakyat Palestina sejak tanggal 8 Oktober 2023 lalu. Meski demikian, Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait nasib Fuad Shukr setelah serangan itu. Beberapa sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan Fuad Shukr berhasil selamat dari serangan tersebut. Sedikitnya 3 warga sipil tewas dan 74 terluka dalam serangan, di mana serangan tersebut menghantam lantai terakhir sebuah gedung 8 lantai, dan ambulans pun berusaha juga menerobos kerumunan orang yang berkumpul di sekitar mobil yang tertutup reruntuhan. Sebagai informasi, sejak 8 Oktober 2023 lalu, Hizbullah menyatakan bergabung dengan perlawanan, yakni untuk membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan juga tepi barat. Hizbullah menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki dari wilayah Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hizbullah. Hizbullah juga berjanji akan berhenti menyerang perbatasan jika Israel menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati marah hingga mengutuk serangan Israel terhadap pinggiran selatan ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu. Israel disebut tidak menghormati kedaulatan Lebanon dengan menyerang wilayah Lebanon. Pemimpin Lebanon itu meminta komunitas internasional seperti PBB
untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya. Ia menegaskan bahwa pemerintah Lebanon dapat mengambil tindakan untuk merespons agresi Israel. Najib Mikati menjelaskan bahwa pemerintah Lebanon akan menggelar pertemuan setelah serangan Israel. Pernyataan ini disampaikan setelah Israel menembakkan beberapa rudal ke sebuah gedung, di mana yang ditembakkan di sekitar Dewan Syura Hizbullah di Haret Hareid di pinggiran selatan Beirut pada Selasa malam waktu setempat. Sebelumnya, Israel melakukan serangan udara di pinggiran Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu waktu setempat dengan dalih menargetkan markas kelompok Hizbullah di sana. Israel mengonfirmasi serangan itu untuk menargetkan pemimpin Hizbullah, Fuad Shukar, yang dianggap sebagai target yang paling diincar Israel dan sekutunya Amerika Serikat selama ini. Israel diberondong kecaman pasca melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Mulai dari Rusia, Iran, Hamas, dan Houthi bersatu kecam keras serangan IDF tersebut, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat yakni Kamala Harris. Meski demikian, Harris menyebut Amerika Serikat masih mengupayakan solusi diplomatik untuk menghentikan konflik Israel-Hizbullah. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, ada 3 orang yang tewas akibat serangan Israel. 2 di antaranya adalah anak-anak. Sementara itu, jumlah korban luka dilaporkan mencapai 74 orang. Kementerian itu mengatakan masih dilakukan pencarian di bawah puing-puing bangunan guna menekan korban lain. Sebelumnya diketahui pasukan pertahanan Israel Yasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah gedung bertingkat di pinggiran selatan mengalami kerusakan di bagian sudut atas. Puing-puing hangus berserakan di jalan-jalan di bawahnya, tempat orang banyak berkumpul untuk meneriakkan dukungan kepada pemimpin Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah berulang kali membantah telah terlibat dalam serangan di dataran tinggi Golan. Insiden di Majdal Shams Golan telah memicu upaya diplomatik tingkat tinggi dari Barat untuk mencegah eskalasi besar yang dapat mengobarkan amarah di Timur Tengah. Koordinator khusus PBB yakni Jenny Haniels Plessard menyerukan agar ketenangan tetap berlaku di tengah meningkatnya ketegangan. Pihaknya juga meminta Israel dan Lebanon untuk mengeksplorasi semua jalan diplomatik untuk mengakhiri permusuhan. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من نزل. يلا البسي البسي.
في عالم، في حدا على الأرض هناك، ما حدا من نزل. ايه يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك، ما حدا من نزل. ايه يلا البسي البسي. Komandan militer paling terkemuka Hizbullah yakni Fuad Shukar diklaim tewas dalam serangan IDF di selatan Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Israel mengumumkan bahwa operasi penargetan Fuad Shukar dilakukan dengan pesawat tempur yang menyerbu wilayah Beirut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari. Daniel Hagari mengatakan komandan Hizbullah tersebut dianggap sebagai tangan kanan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah. Israel juga menuduh Fuad Shukar adalah pemimpin operasi Hizbullah melawan Israel untuk mendukung rakyat Palestina sejak tanggal 8 Oktober 2023 lalu. Meski demikian, Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait nasib Fuad Shukar setelah serangan itu. Beberapa sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan Fuad Shukar berhasil selamat dari serangan tersebut. Sedikitnya 3 warga sipil tewas dan 74 terluka dalam serangan, di mana serangan tersebut menghantam lantai terakhir sebuah gedung 8 lantai, dan ambulans pun berusaha juga menerobos kerumunan orang yang berkumpul di sekitar mobil yang tertutup reruntuhan. Sebagai informasi, sejak 8 Oktober 2023 lalu, Hizbullah menyatakan bergabung dengan perlawanan, yakni untuk membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan juga tepi barat. Hizbullah menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki dari wilayah Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hizbullah. Hizbullah juga berjanji akan berhenti menyerang perbatasan jika Israel menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati marah hingga mengutuk serangan Israel terhadap pinggiran selatan ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu. Israel disebut tidak menghormati kedaulatan Lebanon dengan menyerang wilayah Lebanon. Pemimpin Lebanon itu meminta komunitas internasional seperti PBB untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya. Ia menegaskan bahwa pemerintah Lebanon dapat mengambil tindakan untuk merespons agresi Israel. Najib Mikati menjelaskan bahwa pemerintah Lebanon akan menggelar pertemuan setelah serangan Israel. Pernyataan ini disampaikan setelah Israel menembakkan beberapa rudal ke sebuah gedung, di mana yang ditembakkan di sekitar Dewan Syura Hizbullah di Haret Hareik di pinggiran selatan Beirut pada Selasa malam waktu setempat. Sebelumnya, Israel melakukan serangan udara di pinggiran Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu waktu setempat dengan dalih menargetkan markas kelompok Hizbullah di sana. Israel mengonfirmasi serangan itu untuk menargetkan pemimpin Hizbullah, Fuad Shukar, yang dianggap sebagai target yang paling diincar Israel dan sekutunya Amerika Serikat selama ini. Israel diperondong kecaman pasca melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Mulai dari Rusia, Iran, Hamas, dan Houthi bersatu kecam keras serangan IDF tersebut, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat yakni Kamala Harris. Meski demikian, Harris menyebut Amerika Serikat masih mengupayakan solusi diplomatik untuk menghentikan konflik Israel-Hizbullah. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, ada 3 orang yang tewas akibat serangan Israel. 2 di antaranya adalah anak-anak.
Sementara itu, jumlah korban luka dilaporkan mencapai 74 orang. Kementerian itu mengatakan masih dilakukan pencarian di bawah puing-puing bangunan guna menekan korban lain. Sebelumnya diketahui pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah gedung bertingkat di pinggiran selatan mengalami kerusakan di bagian sudut atas. Puing-puing hangus berserakan di jalan-jalan di bawahnya, tempat orang banyak berkumpul untuk meneriakkan dukungan kepada pemimpin Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah berulang kali membantah telah terlibat dalam serangan di dataran tinggi Golan. Insiden di Majdal Shams Golan telah memicu upaya diplomatik tingkat tinggi dari Barat untuk mencegah eskalasi besar yang dapat mengobarkan amarah di Timur Tengah. Koordinator khusus PBB yakni Jenny Haniels Plessard menyerukan agar ketenangan tetap berlaku di tengah meningkatnya ketegangan. Pihaknya juga meminta Israel dan Lebanon untuk mengeksplorasi semua jalan diplomatik untuk mengakhiri permusuhan. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. Komandan militer paling terkemuka Hizbullah yakni Fuad Shukar diklaim tewas dalam serangan IDF di selatan Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Israel mengumumkan bahwa operasi penargetan Fuad Shukar dilakukan dengan pesawat tempur yang menyerbu wilayah Beirut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari. Daniel Hagari mengatakan komandan Hizbullah tersebut dianggap sebagai tangan kanan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah. Israel juga menuduh Fuad Shukar adalah pemimpin operasi Hizbullah melawan Israel untuk mendukung rakyat Palestina sejak tanggal 8 Oktober 2023 lalu. Meski demikian, Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait nasib Fuad Shukar setelah serangan itu. Beberapa sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan Fuad Shukar berhasil selamat dari serangan tersebut. Sedikitnya 3 warga sipil tewas dan 74 terluka dalam serangan, di mana serangan tersebut menghantam lantai terakhir sebuah gedung 8 lantai, dan ambulans pun berusaha juga menerobos kerumunan orang yang berkumpul di sekitar mobil yang tertutup reruntuhan. Sebagai informasi, sejak 8 Oktober 2023 lalu,
Hizbullah menyatakan bergabung dengan perlawanan, yakni untuk membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan juga tepi barat. Hizbullah menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki dari wilayah Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hizbullah. Hizbullah juga berjanji akan berhenti menyerang perbatasan jika Israel menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati marah hingga mengutuk serangan Israel terhadap pinggiran selatan ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu. Israel disebut tidak menghormati kedaulatan Lebanon dengan menyerang wilayah Lebanon. Pemimpin Lebanon itu meminta komunitas internasional seperti PBB untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya. Ia menegaskan bahwa pemerintah Lebanon dapat mengambil tindakan untuk merespons agresi Israel. Najib Mikati menjelaskan bahwa pemerintah Lebanon akan menggelar pertemuan setelah serangan Israel. Pernyataan ini disampaikan setelah Israel menembakkan beberapa rudal ke sebuah gedung, di mana yang ditembakkan di sekitar Dewan Syura Hizbullah di Haret Harei di pinggiran selatan Beirut pada Selasa malam waktu setempat. Sebelumnya, Israel melakukan serangan udara di pinggiran Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu waktu setempat dengan dalih menargetkan markas kelompok Hizbullah di sana. Israel mengonfirmasi serangan itu untuk menargetkan pemimpin Hizbullah, Fuad Shukar, yang dianggap sebagai target yang paling diincar Israel dan sekutunya Amerika Serikat selama ini. Israel diperondong kecaman pasca melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Mulai dari Rusia, Iran, Hamas, dan Houthi bersatu kecam keras serangan IDF tersebut, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat yakni Kamala Harris. Meski demikian, Harris menyebut Amerika Serikat masih mengupayakan solusi diplomatik untuk menghentikan konflik Israel-Hizbullah. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, ada 3 orang yang tewas akibat serangan Israel. 2 di antaranya adalah anak-anak. Sementara itu, jumlah korban luka dilaporkan mencapai 74 orang. Kementerian itu mengatakan masih dilakukan pencarian di bawah puing-puing bangunan guna menekan korban lain. Sebelumnya diketahui pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat.
Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah gedung bertingkat di pinggiran selatan mengalami kerusakan di bagian sudut atas. Puing-puing hangus berserakan di jalan-jalan di bawahnya, tempat orang banyak berkumpul untuk meneriakkan dukungan kepada pemimpin Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah berulang kali membantah telah terlibat dalam serangan di dataran tinggi Golan. Insiden di Majdal Shams Golan telah memicu upaya diplomatik tingkat tinggi dari Barat untuk mencegah eskalasi besar yang dapat mengobarkan amarah di Timur Tengah. Koordinator khusus PBB yakni Jenny Haniels Plessard menyerukan agar ketenangan tetap berlaku di tengah meningkatnya ketegangan. Pihaknya juga meminta Israel dan Lebanon untuk mengeksplorasi semua jalan diplomatik untuk mengakhiri permusuhan. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك، ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك، ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك، ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك، ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. Komandan militer paling terkemuka Hizbullah yakni Fuad Shukar diklaim tewas dalam serangan IDF di selatan Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Israel mengumumkan bahwa operasi penargetan Fuad Shukar dilakukan dengan pesawat tempur yang menyerbu wilayah Beirut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari. Daniel Hagari mengatakan komandan Hizbullah tersebut dianggap sebagai tangan kanan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah. Israel juga menuduh Fuad Shukar adalah pemimpin operasi Hizbullah melawan Israel untuk mendukung rakyat Palestina sejak tanggal 8 Oktober 2023 lalu. Meski demikian, Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait nasib Fuad Shukar setelah serangan itu. Beberapa sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan Fuad Shukar berhasil selamat dari serangan tersebut. Sedikitnya 3 warga sipil tewas dan 74 terluka dalam serangan. Di mana serangan tersebut menghantam lantai terakhir sebuah gedung 8 lantai dan ambulans pun berusaha juga menerobos kerumunan orang yang berkumpul di sekitar mobil yang tertutup reruntuhan. Sebagai informasi, sejak 8 Oktober 2023 lalu, Hizbullah menyatakan bergabung dengan perlawanan, yakni untuk membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan juga tepi barat. Hizbullah menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki dari wilayah Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hizbullah. Hizbullah juga berjanji akan berhenti menyerang perbatasan jika Israel menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati marah hingga mengutuk serangan Israel terhadap pinggiran selatan ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu. Israel disebut tidak menghormati kedaulatan Lebanon dengan menyerang wilayah Lebanon. Pemimpin Lebanon itu meminta komunitas internasional seperti PBB untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya. Ia menegaskan bahwa pemerintah Lebanon dapat mengambil tindakan untuk merespons agresi Israel.
Najib Mikati menjelaskan bahwa pemerintah Lebanon akan menggelar pertemuan setelah serangan Israel. Pernyataan ini disampaikan setelah Israel menembakkan beberapa rudal ke sebuah gedung, di mana yang ditembakkan di sekitar Dewan Syura Hizbullah di Haret Hareik di pinggiran selatan Beirut pada Selasa malam waktu setempat. Sebelumnya, Israel melakukan serangan udara di pinggiran Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu waktu setempat dengan dalih menargetkan markas kelompok Hizbullah di sana. Israel mengonfirmasi serangan itu untuk menargetkan pemimpin Hizbullah, Fuad Shukar, yang dianggap sebagai target yang paling diincar Israel dan sekutunya Amerika Serikat selama ini. Israel diperondong kecaman pasca melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Mulai dari Rusia, Iran, Hamas, dan Houthi bersatu kecam keras serangan IDF tersebut, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat yakni Kamala Harris. Meski demikian, Harris menyebut Amerika Serikat masih mengupayakan solusi diplomatik untuk menghentikan konflik Israel-Hizbullah. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, ada 3 orang yang tewas akibat serangan Israel. 2 di antaranya adalah anak-anak. Sementara itu, jumlah korban luka dilaporkan mencapai 74 orang. Kementerian itu mengatakan masih dilakukan pencarian di bawah puing-puing bangunan guna menekan korban lain. Sebelumnya diketahui, pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut, pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah gedung bertingkat di pinggiran selatan mengalami kerusakan di bagian sudut atas. Puing-puing hangus berserakan di jalan-jalan di bawahnya, tempat orang banyak berkumpul untuk meneriakan dukungan kepada pemimpin Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah berulang kali membantah telah terlibat dalam serangan di dataran tinggi Golan. Insiden di Majdal Shams Golan telah memicu upaya diplomatik tingkat tinggi dari Barat untuk mencegah eskalasi besar yang dapat mengobarkan amarah di Timur Tengah. Koordinator khusus PBB yakni Jenny Haniels Plessard menyerukan agar ketenangan tetap berlaku di tengah meningkatnya ketegangan. Pihaknya juga meminta Israel dan Lebanon untuk mengeksplorasi semua jalan diplomatik untuk mengakhiri permusuhan. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك
ما حدا من أجل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من أجل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من أجل. يلا البسي البسي. Komandan militer paling terkemuka Hizbullah yakni Fuad Shukr diklaim tewas dalam serangan IDF di selatan Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Israel mengumumkan bahwa operasi penargetan Fuad Shukr dilakukan dengan pesawat tempur yang menyerbu wilayah Beirut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari. Daniel Hagari mengatakan komandan Hizbullah tersebut dianggap sebagai tangan kanan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah. Israel juga menuduh Fuad Shukr adalah pemimpin operasi Hizbullah melawan Israel untuk mendukung rakyat Palestina sejak tanggal 8 Oktober 2023 lalu. Meski demikian, Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait nasib Fuad Shukr setelah serangan itu. Beberapa sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan Fuad Shukr berhasil selamat dari serangan tersebut. Sedikitnya 3 warga sipil tewas dan 74 terluka dalam serangan, di mana serangan tersebut menghantam lantai terakhir sebuah gedung 8 lantai, dan ambulans pun berusaha juga menerobos kerumunan orang yang berkumpul di sekitar mobil yang tertutup reruntuhan. Sebagai informasi, sejak 8 Oktober 2023 lalu, Hizbullah menyatakan bergabung dengan perlawanan, yakni untuk membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan juga tepi barat. Hizbullah menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki dari wilayah Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hizbullah. Hizbullah juga berjanji akan berhenti menyerang perbatasan jika Israel menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati marah hingga mengutuk serangan Israel terhadap pinggiran selatan ibu kota Lebanon, Beirut, pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu. Israel disebut tidak menghormati kedaulatan Lebanon dengan menyerang wilayah Lebanon. Pemimpin Lebanon itu meminta komunitas internasional seperti PBB untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya. Ia menegaskan bahwa pemerintah Lebanon dapat mengambil tindakan untuk merespons agresi Israel. Najib Mikati menjelaskan bahwa pemerintah Lebanon akan menggelar pertemuan setelah serangan Israel. Pernyataan ini disampaikan setelah Israel menembakkan beberapa rudal ke sebuah gedung, di mana yang ditembakkan di sekitar Dewan Syura Hizbullah di Haret Harei di pinggiran selatan Beirut pada Selasa malam waktu setempat. Sebelumnya, Israel melakukan serangan udara di pinggiran Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu waktu setempat dengan dalih menargetkan markas kelompok Hizbullah di sana. Israel mengonfirmasi serangan itu untuk menargetkan pemimpin Hizbullah, Fuad Shukr, yang dianggap sebagai target yang paling diincar Israel dan sekutunya Amerika Serikat selama ini. Israel diperondong kecaman pasca melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Mulai dari Rusia, Iran, Hamas, dan Houthi bersatu kecam keras serangan IDF tersebut, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat yakni Kamala Harris. Meski demikian, Harris menyebut Amerika Serikat masih mengupayakan solusi diplomatik untuk menghentikan konflik Israel-Hizbullah.
Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, ada 3 orang yang tewas akibat serangan Israel. 2 di antaranya adalah anak-anak. Sementara itu, jumlah korban luka dilaporkan mencapai 74 orang. Kementerian itu mengatakan masih dilakukan pencarian di bawah puing-puing bangunan guna menekan korban lain. Sebelumnya diketahui pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah gedung bertingkat di pinggiran selatan mengalami kerusakan di bagian sudut atas. Puing-puing hangus berserakan di jalan-jalan di bawahnya, tempat orang banyak berkumpul untuk meneriakkan dukungan kepada pemimpin Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah berulang kali membantah telah terlibat dalam serangan di dataran tinggi Golan. Insiden di Majdal Shams Golan telah memicu upaya diplomatik tingkat tinggi dari Barat untuk mencegah eskalasi besar yang dapat mengobarkan amarah di Timur Tengah. Koordinator khusus PBB yakni Jenny Haniels Plessard menyerukan agar ketenangan tetap berlaku di tengah meningkatnya ketegangan. Pihaknya juga meminta Israel dan Lebanon untuk mengeksplorasi semua jalan diplomatik untuk mengakhiri permusuhan. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك، ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك، ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك، ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك، ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. Komandan militer paling terkemuka Hizbullah yakni Fuad Shukar diklaim tewas dalam serangan IDF di selatan Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Israel mengumumkan bahwa operasi penargetan Fuad Shukar dilakukan dengan pesawat tempur yang menyerbu wilayah Beirut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari. Daniel Hagari mengatakan komandan Hizbullah tersebut dianggap sebagai tangan kanan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah. Israel juga menuduh Fuad Shukar adalah pemimpin operasi Hizbullah melawan Israel untuk mendukung rakyat Palestina sejak tanggal 8 Oktober 2023 lalu. Meski demikian, Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait nasib Fuad Shukar setelah serangan itu. Beberapa sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan Fuad Shukar berhasil selamat dari serangan tersebut. Sedikitnya 3 warga sipil tewas dan 74 terluka dalam serangan, di mana serangan tersebut menghantam lantai terakhir sebuah gedung 8 lantai, dan ambulans pun berusaha juga menerobos kerumunan orang yang berkumpul di sekitar mobil yang tertutup reruntuhan.
Sebagai informasi, sejak 8 Oktober 2023 lalu, Hizbullah menyatakan bergabung dengan perlawanan, yakni untuk membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan juga tepi barat. Hizbullah menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki dari wilayah Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hizbullah. Hizbullah juga berjanji akan berhenti menyerang perbatasan jika Israel menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati marah hingga mengutuk serangan Israel terhadap pinggiran selatan ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu. Israel disebut tidak menghormati kedaulatan Lebanon dengan menyerang wilayah Lebanon. Pemimpin Lebanon itu meminta komunitas internasional seperti PBB untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya. Ia menegaskan bahwa pemerintah Lebanon dapat mengambil tindakan untuk merespons agresi Israel. Najib Mikati menjelaskan bahwa pemerintah Lebanon akan menggelar pertemuan setelah serangan Israel. Pernyataan ini disampaikan setelah Israel menembakkan beberapa rudal ke sebuah gedung, di mana yang ditembakkan di sekitar Dewan Syura Hizbullah di Haret Hareik di pinggiran selatan Beirut pada Selasa malam waktu setempat. Sebelumnya, Israel melakukan serangan udara di pinggiran Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu waktu setempat dengan dalih menargetkan markas kelompok Hizbullah di sana. Israel mengonfirmasi serangan itu untuk menargetkan pemimpin Hizbullah, Fuad Shukar, yang dianggap sebagai target yang paling diincar Israel dan sekutunya Amerika Serikat selama ini. Israel diperondong kecaman pasca melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Mulai dari Rusia, Iran, Hamas, dan Houthi bersatu kecam keras serangan IDF tersebut, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat yakni Kamala Harris. Meski demikian, Harris menyebut Amerika Serikat masih mengupayakan solusi diplomatik untuk menghentikan konflik Israel-Hizbullah. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, ada 3 orang yang tewas akibat serangan Israel. 2 di antaranya adalah anak-anak. Sementara itu, jumlah korban luka dilaporkan mencapai 74 orang. Kementerian itu mengatakan masih dilakukan pencarian di bawah puing-puing bangunan guna menekan korban lain. Sebelumnya diketahui, pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut, pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat.
Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah gedung bertingkat di pinggiran selatan mengalami kerusakan di bagian sudut atas. Puing-puing hangus berserakan di jalan-jalan di bawahnya, tempat orang banyak berkumpul untuk meneriakan dukungan kepada pemimpin Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah berulang kali membantah telah terlibat dalam serangan di dataran tinggi Golan. Insiden di Majdal Shams Golan telah memicu upaya diplomatik tingkat tinggi dari Barat untuk mencegah eskalasi besar yang dapat mengobarkan amarah di Timur Tengah. Koordinator khusus PBB yakni Jenny Haniels Plessard menyerukan agar ketenangan tetap berlaku di tengah meningkatnya ketegangan. Pihaknya juga meminta Israel dan Lebanon untuk mengeksplorasi semua jalan diplomatik untuk mengakhiri permusuhan. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. Komandan militer paling terkemuka Hizbullah yakni Fuad Shukar diklaim tewas dalam serangan IDF di selatan Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Israel mengumumkan bahwa operasi penargetan Fuad Shukar dilakukan dengan pesawat tempur yang menyerbu wilayah Beirut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari. Daniel Hagari mengatakan komandan Hizbullah tersebut dianggap sebagai tangan kanan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah. Israel juga menuduh Fuad Shukar adalah pemimpin operasi Hizbullah melawan Israel untuk mendukung rakyat Palestina sejak tanggal 8 Oktober 2023 lalu. Meski demikian, Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait nasib Fuad Shukar setelah serangan itu. Beberapa sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan Fuad Shukar berhasil selamat dari serangan tersebut. Sedikitnya 3 warga sipil tewas dan 74 terluka dalam serangan, di mana serangan tersebut menghantam lantai terakhir sebuah gedung 8 lantai, dan ambulans pun berusaha juga menerobos kerumunan orang yang berkumpul di sekitar mobil yang tertutup reruntuhan. Sebagai informasi, sejak 8 Oktober 2023 lalu, Hizbullah menyatakan bergabung dengan perlawanan, yakni untuk membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan juga tepi barat. Hizbullah menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki dari wilayah Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hizbullah. Hizbullah juga berjanji akan berhenti menyerang perbatasan jika Israel menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati marah hingga mengutuk serangan Israel terhadap pinggiran selatan ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu. Israel disebut tidak menghormati kedaulatan Lebanon dengan menyerang wilayah Lebanon. Pemimpin Lebanon itu meminta komunitas internasional seperti PBB untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya. Ia menegaskan bahwa pemerintah Lebanon dapat mengambil tindakan untuk merespons agresi Israel.
Najib Mikati menjelaskan bahwa pemerintah Lebanon akan menggelar pertemuan setelah serangan Israel. Pernyataan ini disampaikan setelah Israel menembakkan beberapa rudal ke sebuah gedung, di mana yang ditembakkan di sekitar Dewan Syura Hizbullah di Haret Hareik di pinggiran selatan Beirut pada Selasa malam waktu setempat. Sebelumnya, Israel melakukan serangan udara di pinggiran Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu waktu setempat dengan dalih menargetkan markas kelompok Hizbullah di sana. Israel mengonfirmasi serangan itu untuk menargetkan pemimpin Hizbullah, Fuad Shukar, yang dianggap sebagai target yang paling diincar Israel dan sekutunya Amerika Serikat selama ini. Israel diperondong kecaman pasca melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Mulai dari Rusia, Iran, Hamas, dan Houthi bersatu kecam keras serangan IDF tersebut, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat yakni Kamala Harris. Meski demikian, Harris menyebut Amerika Serikat masih mengupayakan solusi diplomatik untuk menghentikan konflik Israel-Hizbullah. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, ada 3 orang yang tewas akibat serangan Israel. 2 di antaranya adalah anak-anak. Sementara itu, jumlah korban luka dilaporkan mencapai 74 orang. Kementerian itu mengatakan masih dilakukan pencarian di bawah puing-puing bangunan guna menekan korban lain. Sebelumnya diketahui pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut, pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah gedung bertingkat di pinggiran selatan mengalami kerusakan di bagian sudut atas. Puing-puing hangus berserakan di jalan-jalan di bawahnya, tempat orang banyak berkumpul untuk meneriakkan dukungan kepada pemimpin Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah berulang kali membantah telah terlibat dalam serangan di dataran tinggi Golan. Insiden di Majdal Shams Golan telah memicu upaya diplomatik tingkat tinggi dari Barat untuk mencegah eskalasi besar yang dapat mengobarkan amarah di Timur Tengah. Koordinator khusus PBB yakni Jenny Hannes-Plessard menyerukan agar ketenangan tetap berlaku di tengah meningkatnya ketegangan. Pihaknya juga meminta Israel dan Lebanon untuk mengeksplorasi semua jalan diplomatik untuk mengakhiri permusuhan. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك؟
ما حدا نزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا نزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا نزل. يلا البسي البسي. Komandan militer paling terkemuka Hizbullah yakni Fuad Shukr diklaim tewas dalam serangan IDF di selatan Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Israel mengumumkan bahwa operasi penargetan Fuad Shukr dilakukan dengan pesawat tempur yang menyerbu wilayah Beirut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari. Daniel Hagari mengatakan komandan Hizbullah tersebut dianggap sebagai tangan kanan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah. Israel juga menuduh Fuad Shukr adalah pemimpin operasi Hizbullah melawan Israel untuk mendukung rakyat Palestina sejak tanggal 8 Oktober 2023 lalu. Meski demikian, Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait nasib Fuad Shukr setelah serangan itu. Beberapa sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan Fuad Shukr berhasil selamat dari serangan tersebut. Sedikitnya 3 warga sipil tewas dan 74 terluka dalam serangan, di mana serangan tersebut menghantam lantai terakhir sebuah gedung 8 lantai, dan ambulans pun berusaha juga menerobos kerumunan orang yang berkumpul di sekitar mobil yang tertutup reruntuhan. Sebagai informasi, sejak 8 Oktober 2023 lalu, Hizbullah menyatakan bergabung dengan perlawanan, yakni untuk membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan juga tepi barat. Hizbullah menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki dari wilayah Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hizbullah. Hizbullah juga berjanji akan berhenti menyerang perbatasan jika Israel menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati marah hingga mengutuk serangan Israel terhadap pinggiran selatan ibu kota Lebanon, Beirut, pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu. Israel disebut tidak menghormati kedaulatan Lebanon dengan menyerang wilayah Lebanon. Pemimpin Lebanon itu meminta komunitas internasional seperti PBB untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya. Ia menegaskan bahwa pemerintah Lebanon dapat mengambil tindakan untuk merespons agresi Israel. Najib Mikati menjelaskan bahwa pemerintah Lebanon akan menggelar pertemuan setelah serangan Israel. Pernyataan ini disampaikan setelah Israel menembakkan beberapa rudal ke sebuah gedung, di mana yang ditembakkan di sekitar Dewan Syura Hizbullah di Haret Hareik di pinggiran selatan Beirut pada Selasa malam waktu setempat. Sebelumnya, Israel melakukan serangan udara di pinggiran Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu waktu setempat dengan dalih menargetkan markas kelompok Hizbullah di sana. Israel mengonfirmasi serangan itu untuk menargetkan pemimpin Hizbullah, Fuad Shukr, yang dianggap sebagai target yang paling diincar Israel dan sekutunya Amerika Serikat selama ini. Israel diberondong kecaman pasca melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Mulai dari Rusia, Iran, Hamas, dan Houthi bersatu kecam keras serangan IDF tersebut, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat yakni Kamala Harris. Meski demikian, Harris menyebut Amerika Serikat masih mengupayakan solusi diplomatik untuk menghentikan konflik Israel-Hizbullah.
Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, ada 3 orang yang tewas akibat serangan Israel. 2 di antaranya adalah anak-anak. Sementara itu, jumlah korban luka dilaporkan mencapai 74 orang. Kementerian itu mengatakan masih dilakukan pencarian di bawah puing-puing bangunan guna menekan korban lain. Sebelumnya diketahui pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah gedung bertingkat di pinggiran selatan mengalami kerusakan di bagian sudut atas. Puing-puing hangus berserakan di jalan-jalan di bawahnya, tempat orang banyak berkumpul untuk meneriakkan dukungan kepada pemimpin Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah berulang kali membantah telah terlibat dalam serangan di dataran tinggi Golan. Insiden di Majdal Shams Golan telah memicu upaya diplomatik tingkat tinggi dari Barat untuk mencegah eskalasi besar yang dapat mengobarkan amarah di Timur Tengah. Koordinator khusus PBB yakni Jenny Haniels Plessard menyerukan agar ketenangan tetap berlaku di tengah meningkatnya ketegangan. Pihaknya juga meminta Israel dan Lebanon untuk mengeksplorasi semua jalan diplomatik untuk mengakhiri permusuhan. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من أزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من أزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من أزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من أزل. يلا البسي البسي. Komandan militer paling terkemuka Hizbullah yakni Fuad Shukar diklaim tewas dalam serangan IDF di selatan Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Israel mengumumkan bahwa operasi penargetan Fuad Shukar dilakukan dengan pesawat tempur yang menyerbu wilayah Beirut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari. Daniel Hagari mengatakan komandan Hizbullah tersebut dianggap sebagai tangan kanan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah. Israel juga menuduh Fuad Shukar adalah pemimpin operasi Hizbullah melawan Israel untuk mendukung rakyat Palestina sejak tanggal 8 Oktober 2023 lalu. Meski demikian, Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait nasib Fuad Shukar setelah serangan itu. Beberapa sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan Fuad Shukar berhasil selamat dari serangan tersebut. Sedikitnya 3 warga sipil tewas dan 74 terluka dalam serangan. Di mana serangan tersebut menghantam lantai terakhir sebuah gedung 8 lantai dan ambulans pun berusaha juga menerobos kerumunan orang yang berkumpul di sekitar mobil yang tertutup reruntuhan.
Sebagai informasi, sejak 8 Oktober 2023 lalu, Hizbullah menyatakan bergabung dengan perlawanan, yakni untuk membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan juga tepi barat. Hizbullah menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki dari wilayah Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hizbullah. Hizbullah juga berjanji akan berhenti menyerang perbatasan jika Israel menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati marah hingga mengutuk serangan Israel terhadap pinggiran selatan ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu. Israel disebut tidak menghormati kedaulatan Lebanon dengan menyerang wilayah Lebanon. Pemimpin Lebanon itu meminta komunitas internasional seperti PBB untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya. Ia menegaskan bahwa pemerintah Lebanon dapat mengambil tindakan untuk merespons agresi Israel. Najib Mikati menjelaskan bahwa pemerintah Lebanon akan menggelar pertemuan setelah serangan Israel. Pernyataan ini disampaikan setelah Israel menembakkan beberapa rudal ke sebuah gedung, di mana yang ditembakkan di sekitar Dewan Syura Hizbullah di Haret Hareik di pinggiran selatan Beirut pada Selasa malam waktu setempat. Sebelumnya, Israel melakukan serangan udara di pinggiran Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu waktu setempat dengan dalih menargetkan markas kelompok Hizbullah di sana. Israel mengonfirmasi serangan itu untuk menargetkan pemimpin Hizbullah, Fuad Shukar, yang dianggap sebagai target yang paling diincar Israel dan sekutunya Amerika Serikat selama ini. Israel diperondong kecaman pasca melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Mulai dari Rusia, Iran, Hamas, dan Houthi bersatu kecam keras serangan IDF tersebut, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat yakni Kamala Harris. Meski demikian, Harris menyebut Amerika Serikat masih mengupayakan solusi diplomatik untuk menghentikan konflik Israel-Hizbullah. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, ada 3 orang yang tewas akibat serangan Israel. 2 di antaranya adalah anak-anak. Sementara itu, jumlah korban luka dilaporkan mencapai 74 orang. Kementerian itu mengatakan masih dilakukan pencarian di bawah puing-puing bangunan guna menekan korban lain. Sebelumnya diketahui, pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut, pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat.
Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah gedung bertingkat di pinggiran selatan mengalami kerusakan di bagian sudut atas. Puing-puing hangus berserakan di jalan-jalan di bawahnya, tempat orang banyak berkumpul untuk meneriakkan dukungan kepada pemimpin Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah berulang kali membantah telah terlibat dalam serangan di dataran tinggi Golan. Insiden di Majdal Shams Golan telah memicu upaya diplomatik tingkat tinggi dari Barat untuk mencegah eskalasi besar yang dapat mengobarkan amarah di Timur Tengah. Koordinator khusus PBB yakni Jenny Haniels Plessard menyerukan agar ketenangan tetap berlaku di tengah meningkatnya ketegangan. Pihaknya juga meminta Israel dan Lebanon untuk mengeksplorasi semua jalan diplomatik untuk mengakhiri permusuhan. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك ما حدا من أزل. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك ما حدا من أزل. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك ما حدا من أزل. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك ما حدا من أزل. يلا البسي البسي. Komandan militer paling terkemuka Hizbullah yakni Fuad Shukar diklaim tewas dalam serangan IDF di selatan Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Israel mengumumkan bahwa operasi penargetan Fuad Shukar dilakukan dengan pesawat tempur yang menyerbu wilayah Beirut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari. Daniel Hagari mengatakan komandan Hizbullah tersebut dianggap sebagai tangan kanan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah. Israel juga menuduh Fuad Shukar adalah pemimpin operasi Hizbullah melawan Israel untuk mendukung rakyat Palestina sejak tanggal 8 Oktober 2023 lalu. Meski demikian, Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait nasib Fuad Shukar setelah serangan itu. Beberapa sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan Fuad Shukar berhasil selamat dari serangan tersebut. Sedikitnya 3 warga sipil tewas dan 74 terluka dalam serangan, di mana serangan tersebut menghantam lantai terakhir sebuah gedung 8 lantai, dan ambulans pun berusaha juga menerobos kerumunan orang yang berkumpul di sekitar mobil yang tertutup reruntuhan. Sebagai informasi, sejak 8 Oktober 2023 lalu, Hizbullah menyatakan bergabung dengan perlawanan, yakni untuk membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan juga tepi barat. Hizbullah menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki dari wilayah Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hizbullah. Hizbullah juga berjanji akan berhenti menyerang perbatasan jika Israel menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati marah hingga mengutuk serangan Israel terhadap pinggiran selatan ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu. Israel disebut tidak menghormati kedaulatan Lebanon dengan menyerang wilayah Lebanon. Pemimpin Lebanon itu meminta komunitas internasional seperti PBB untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya. Ia menegaskan bahwa pemerintah Lebanon dapat mengambil tindakan untuk merespons agresi Israel.
Najib Mikati menjelaskan bahwa pemerintah Lebanon akan menggelar pertemuan setelah serangan Israel. Pernyataan ini disampaikan setelah Israel menembakkan beberapa rudal ke sebuah gedung, di mana yang ditembakkan di sekitar Dewan Syura Hizbullah di Haret Hareik di pinggiran selatan Beirut pada Selasa malam waktu setempat. Sebelumnya, Israel melakukan serangan udara di pinggiran Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu waktu setempat dengan dalih menargetkan markas kelompok Hizbullah di sana. Israel mengonfirmasi serangan itu untuk menargetkan pemimpin Hizbullah, Fuad Shukar, yang dianggap sebagai target yang paling diincar Israel dan sekutunya Amerika Serikat selama ini. Israel diperondong kecaman pasca melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Mulai dari Rusia, Iran, Hamas, dan Houthi bersatu kecam keras serangan IDF tersebut, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat yakni Kamala Harris. Meski demikian, Harris menyebut Amerika Serikat masih mengupayakan solusi diplomatik untuk menghentikan konflik Israel-Hizbullah. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, ada 3 orang yang tewas akibat serangan Israel. 2 di antaranya adalah anak-anak. Sementara itu, jumlah korban luka dilaporkan mencapai 74 orang. Kementerian itu mengatakan masih dilakukan pencarian di bawah puing-puing bangunan guna menekan korban lain. Sebelumnya diketahui, pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut, pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah gedung bertingkat di pinggiran selatan mengalami kerusakan di bagian sudut atas. Puing-puing hangus berserakan di jalan-jalan di bawahnya, tempat orang banyak berkumpul untuk meneriakkan dukungan kepada pemimpin Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah berulang kali membantah telah terlibat dalam serangan di dataran tinggi Golan. Insiden di Masjid al-Shams Golan telah memicu upaya diplomatik tingkat tinggi dari Barat untuk mencegah eskalasi besar yang dapat mengobarkan amarah di Timur Tengah. Koordinator khusus PBB yakni Jenny Haniels Plessard menyerukan agar ketenangan tetap berlaku di tengah meningkatnya ketegangan. Pihaknya juga meminta Israel dan Lebanon untuk mengeksplorasi semua jalan diplomatik untuk mengakhiri permusuhan. يلا البسي البسي في حدا على الأرض هناك ما حدا من نزل يلا البسي البسي في حدا على الأرض هناك
ما حدا نزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك، ما حدا نزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك، ما حدا نزل. يلا البسي البسي. Komandan militer paling terkemuka Hizbullah yakni Fuad Shukar diklaim tewas dalam serangan IDF di selatan Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Israel mengumumkan bahwa operasi penargetan Fuad Shukar dilakukan dengan pesawat tempur yang menyerbu wilayah Beirut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari. Daniel Hagari mengatakan komandan Hizbullah tersebut dianggap sebagai tangan kanan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah. Israel juga menuduh Fuad Shukar adalah pemimpin operasi Hizbullah melawan Israel untuk mendukung rakyat Palestina sejak tanggal 8 Oktober 2023 lalu. Meski demikian, Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait nasib Fuad Shukar setelah serangan itu. Beberapa sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan Fuad Shukar berhasil selamat dari serangan tersebut. Sedikitnya 3 warga sipil tewas dan 74 terluka dalam serangan, di mana serangan tersebut menghantam lantai terakhir sebuah gedung 8 lantai, dan ambulans pun berusaha juga menerobos kerumunan orang yang berkumpul di sekitar mobil yang tertutup reruntuhan. Sebagai informasi, sejak 8 Oktober 2023 lalu, Hizbullah menyatakan bergabung dengan perlawanan, yakni untuk membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan juga tepi barat. Hizbullah menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki dari wilayah Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hizbullah. Hizbullah juga berjanji akan berhenti menyerang perbatasan jika Israel menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati marah hingga mengutuk serangan Israel terhadap pinggiran selatan ibu kota Lebanon, Beirut, pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu. Israel disebut tidak menghormati kedaulatan Lebanon dengan menyerang wilayah Lebanon. Pemimpin Lebanon itu meminta komunitas internasional seperti PBB untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya. Ia menegaskan bahwa pemerintah Lebanon dapat mengambil tindakan untuk merespons agresi Israel. Najib Mikati menjelaskan bahwa pemerintah Lebanon akan menggelar pertemuan setelah serangan Israel. Pernyataan ini disampaikan setelah Israel menembakkan beberapa rudal ke sebuah gedung, di mana yang ditembakkan di sekitar Dewan Syura Hizbullah di Haret Hareik di pinggiran selatan Beirut pada Selasa malam waktu setempat. Sebelumnya, Israel melakukan serangan udara di pinggiran Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu waktu setempat dengan dalih menargetkan markas kelompok Hizbullah di sana. Israel mengonfirmasi serangan itu untuk menargetkan pemimpin Hizbullah, Fuad Shukar, yang dianggap sebagai target yang paling diincar Israel dan sekutunya Amerika Serikat selama ini. Israel diperondong kecaman pasca melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Mulai dari Rusia, Iran, Hamas, dan Houthi bersatu kecam keras serangan IDF tersebut, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat yakni Kamala Harris. Meski demikian, Harris menyebut Amerika Serikat masih mengupayakan solusi diplomatik untuk menghentikan konflik Israel-Hizbullah.
Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, ada 3 orang yang tewas akibat serangan Israel. 2 di antaranya adalah anak-anak. Sementara itu, jumlah korban luka dilaporkan mencapai 74 orang. Kementerian itu mengatakan masih dilakukan pencarian di bawah puing-puing bangunan guna menekan korban lain. Sebelumnya diketahui pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah gedung bertingkat di pinggiran selatan mengalami kerusakan di bagian sudut atas. Puing-puing hangus berserakan di jalan-jalan di bawahnya, tempat orang banyak berkumpul untuk meneriakan dukungan kepada pemimpin Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah berulang kali membantah telah terlibat dalam serangan di dataran tinggi Golan. Insiden di Majdal Shams Golan telah memicu upaya diplomatik tingkat tinggi dari Barat untuk mencegah eskalasi besar yang dapat mengobarkan amarah di Timur Tengah. Koordinator khusus PBB yakni Jenny Haniels Plessard menyerukan agar ketenangan tetap berlaku di tengah meningkatnya ketegangan. Pihaknya juga meminta Israel dan Lebanon untuk mengeksplorasi semua jalan diplomatik untuk mengakhiri permusuhan. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك ما حدا من أجل. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك ما حدا من أجل. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك ما حدا من أجل. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك ما حدا من أجل. يلا البسي البسي. Komandan militer paling terkemuka Hizbullah yakni Fuad Shukar diklaim tewas dalam serangan IDF di selatan Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Israel mengumumkan bahwa operasi penargetan Fuad Shukar dilakukan dengan pesawat tempur yang menyerbu wilayah Beirut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari. Daniel Hagari mengatakan komandan Hizbullah tersebut dianggap sebagai tangan kanan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah. Israel juga menuduh Fuad Shukar adalah pemimpin operasi Hizbullah melawan Israel untuk mendukung rakyat Palestina sejak tanggal 8 Oktober 2023 lalu. Meski demikian, Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait nasib Fuad Shukar setelah serangan itu. Beberapa sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan Fuad Shukar berhasil selamat dari serangan tersebut. Sedikitnya 3 warga sipil tewas dan 74 terluka dalam serangan, di mana serangan tersebut menghantam lantai terakhir sebuah gedung 8 lantai, dan ambulans pun berusaha juga menerobos kerumunan orang yang berkumpul di sekitar mobil yang tertutup reruntuhan.
Sebagai informasi, sejak 8 Oktober 2023 lalu, Hizbullah menyatakan bergabung dengan perlawanan, yakni untuk membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan juga tepi barat. Hizbullah menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki dari wilayah Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hizbullah. Hizbullah juga berjanji akan berhenti menyerang perbatasan jika Israel menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati marah hingga mengutuk serangan Israel terhadap pinggiran selatan ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu. Israel disebut tidak menghormati kedaulatan Lebanon dengan menyerang wilayah Lebanon. Pemimpin Lebanon itu meminta komunitas internasional seperti PBB untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya. Ia menegaskan bahwa pemerintah Lebanon dapat mengambil tindakan untuk merespons agresi Israel. Najib Mikati menjelaskan bahwa pemerintah Lebanon akan menggelar pertemuan setelah serangan Israel. Pernyataan ini disampaikan setelah Israel menembakkan beberapa rudal ke sebuah gedung, di mana yang ditembakkan di sekitar Dewan Syura Hizbullah di Haret Hareid di pinggiran selatan Beirut pada Selasa malam waktu setempat. Sebelumnya, Israel melakukan serangan udara di pinggiran Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu waktu setempat dengan dalih menargetkan markas kelompok Hizbullah di sana. Israel mengonfirmasi serangan itu untuk menargetkan pemimpin Hizbullah, Fuad Shukar, yang dianggap sebagai target yang paling diincar Israel dan sekutunya Amerika Serikat selama ini. Israel diperondong kecaman pasca melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Mulai dari Rusia, Iran, Hamas, dan Houthi bersatu kecam keras serangan IDF tersebut, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat yakni Kamala Harris. Meski demikian, Harris menyebut Amerika Serikat masih mengupayakan solusi diplomatik untuk menghentikan konflik Israel-Hizbullah. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, ada 3 orang yang tewas akibat serangan Israel. 2 di antaranya adalah anak-anak. Sementara itu, jumlah korban luka dilaporkan mencapai 74 orang. Kementerian itu mengatakan masih dilakukan pencarian di bawah puing-puing bangunan guna menekan korban lain. Sebelumnya diketahui pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat.
Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah gedung bertingkat di pinggiran selatan mengalami kerusakan di bagian sudut atas. Puing-puing hangus berserakan di jalan-jalan di bawahnya, tempat orang banyak berkumpul untuk meneriakkan dukungan kepada pemimpin Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah berulang kali membantah telah terlibat dalam serangan di dataran tinggi Golan. Insiden di Majdal Shams Golan telah memicu upaya diplomatik tingkat tinggi dari Barat untuk mencegah eskalasi besar yang dapat mengobarkan amarah di Timur Tengah. Koordinator khusus PBB yakni Jenny Haniels-Plessard menyerukan agar ketenangan tetap berlaku di tengah meningkatnya ketegangan. Pihaknya juga meminta Israel dan Lebanon untuk mengeksplorasi semua jalan diplomatik untuk mengakhiri permusuhan. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من أزل. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من أزل. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من أزل. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من أزل. يلا البسي البسي. Komandan militer paling terkemuka Hizbullah yakni Fuad Shukar diklaim tewas dalam serangan IDF di selatan Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Israel mengumumkan bahwa operasi penargetan Fuad Shukar dilakukan dengan pesawat tempur yang menyerbu wilayah Beirut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari. Daniel Hagari mengatakan komandan Hizbullah tersebut dianggap sebagai tangan kanan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah. Israel juga menuduh Fuad Shukar adalah pemimpin operasi Hizbullah melawan Israel untuk mendukung rakyat Palestina sejak tanggal 8 Oktober 2023 lalu. Meski demikian, Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait nasib Fuad Shukar setelah serangan itu. Beberapa sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan Fuad Shukar berhasil selamat dari serangan tersebut. Sedikitnya 3 warga sipil tewas dan 74 terluka dalam serangan, di mana serangan tersebut menghantam lantai terakhir sebuah gedung 8 lantai, dan ambulans pun berusaha juga menerobos kerumunan orang yang berkumpul di sekitar mobil yang tertutup reruntuhan. Sebagai informasi, sejak 8 Oktober 2023 lalu, Hizbullah menyatakan bergabung dengan perlawanan, yakni untuk membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan juga tepi barat. Hizbullah menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki dari wilayah Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hizbullah. Hizbullah juga berjanji akan berhenti menyerang perbatasan jika Israel menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati marah hingga mengutuk serangan Israel terhadap pinggiran selatan ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu. Israel disebut tidak menghormati kedaulatan Lebanon dengan menyerang wilayah Lebanon. Pemimpin Lebanon itu meminta komunitas internasional seperti PBB untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya. Ia menegaskan bahwa pemerintah Lebanon dapat mengambil tindakan untuk merespons agresi Israel.
Najib Mikati menjelaskan bahwa pemerintah Lebanon akan menggelar pertemuan setelah serangan Israel. Pernyataan ini disampaikan setelah Israel menembakkan beberapa rudal ke sebuah gedung, di mana yang ditembakkan di sekitar Dewan Syura Hizbullah di Haret Hareid di pinggiran selatan Beirut pada Selasa malam waktu setempat. Sebelumnya, Israel melakukan serangan udara di pinggiran Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu waktu setempat dengan dalih menargetkan markas kelompok Hizbullah di sana. Israel mengonfirmasi serangan itu untuk menargetkan pemimpin Hizbullah, Fuad Shukar, yang dianggap sebagai target yang paling diincar Israel dan sekutunya Amerika Serikat selama ini. Israel diperondong kecaman pasca melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Mulai dari Rusia, Iran, Hamas, dan Houthi bersatu kecam keras serangan IDF tersebut, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat yakni Kamala Harris. Meski demikian, Harris menyebut Amerika Serikat masih mengupayakan solusi diplomatik untuk menghentikan konflik Israel-Hizbullah. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, ada 3 orang yang tewas akibat serangan Israel. 2 di antaranya adalah anak-anak. Sementara itu, jumlah korban luka dilaporkan mencapai 74 orang. Kementerian itu mengatakan masih dilakukan pencarian di bawah puing-puing bangunan guna menekan korban lain. Sebelumnya diketahui, pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut, pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah gedung bertingkat di pinggiran selatan mengalami kerusakan di bagian sudut atas. Puing-puing hangus berserakan di jalan-jalan di bawahnya, tempat orang banyak berkumpul untuk meneriakan dukungan kepada pemimpin Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah berulang kali membantah telah terlibat dalam serangan di dataran tinggi Golan. Insiden di Majdal Shams Golan telah memicu upaya diplomatik tingkat tinggi dari Barat untuk mencegah eskalasi besar yang dapat mengobarkan amarah di Timur Tengah. Koordinator khusus PBB yakni Jenny Haniels Plessard menyerukan agar ketenangan tetap berlaku di tengah meningkatnya ketegangan. Pihaknya juga meminta Israel dan Lebanon untuk mengeksplorasi semua jalan diplomatik untuk mengakhiri permusuhan. يلا البسي في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من أزل. يلا البسي في عالم، في حدا على الأرض هناك؟
ما حدا نزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك، ما حدا نزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك، ما حدا نزل. يلا البسي البسي. Komandan militer paling terkemuka Hizbullah yakni Fuad Shukr diklaim tewas dalam serangan IDF di selatan Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Israel mengumumkan bahwa operasi penargetan Fuad Shukr dilakukan dengan pesawat tempur yang menyerbu wilayah Beirut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari. Daniel Hagari mengatakan komandan Hizbullah tersebut dianggap sebagai tangan kanan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah. Israel juga menuduh Fuad Shukr adalah pemimpin operasi Hizbullah melawan Israel untuk mendukung rakyat Palestina sejak tanggal 8 Oktober 2023 lalu. Meski demikian, Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait nasib Fuad Shukr setelah serangan itu. Beberapa sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan Fuad Shukr berhasil selamat dari serangan tersebut. Sedikitnya 3 warga sipil tewas dan 74 terluka dalam serangan. Di mana serangan tersebut menghantam lantai terakhir sebuah gedung 8 lantai dan ambulans pun berusaha juga menerobos kerumunan orang yang berkumpul di sekitar mobil yang tertutup reruntuhan. Sebagai informasi, sejak 8 Oktober 2023 lalu, Hizbullah menyatakan bergabung dengan perlawanan, yakni untuk membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan juga tepi barat. Hizbullah menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki dari wilayah Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hizbullah. Hizbullah juga berjanji akan berhenti menyerang perbatasan jika Israel menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati marah hingga mengutuk serangan Israel terhadap pinggiran selatan ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu. Israel disebut tidak menghormati kedaulatan Lebanon dengan menyerang wilayah Lebanon. Pemimpin Lebanon itu meminta komunitas internasional seperti PBB untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya. Ia menegaskan bahwa pemerintah Lebanon dapat mengambil tindakan untuk merespons agresi Israel. Najib Mikati menjelaskan bahwa pemerintah Lebanon akan menggelar pertemuan setelah serangan Israel. Pernyataan ini disampaikan setelah Israel menembakkan beberapa rudal ke sebuah gedung, di mana yang ditembakkan di sekitar Dewan Syura Hizbullah di Haret Harei di pinggiran selatan Beirut pada Selasa malam waktu setempat. Sebelumnya, Israel melakukan serangan udara di pinggiran Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu waktu setempat dengan dalih menargetkan markas kelompok Hizbullah di sana. Israel mengonfirmasi serangan itu untuk menargetkan pemimpin Hizbullah, Fuad Shukr, yang dianggap sebagai target yang paling diincar Israel dan sekutunya Amerika Serikat selama ini. Israel diperondong kecaman pasca melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Mulai dari Rusia, Iran, Hamas, dan Houthi bersatu kecam keras serangan IDF tersebut, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat yakni Kamala Harris. Meski demikian, Harris menyebut Amerika Serikat masih mengupayakan solusi diplomatik untuk menghentikan konflik Israel-Hizbullah.
Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, ada 3 orang yang tewas akibat serangan Israel. 2 di antaranya adalah anak-anak. Sementara itu, jumlah korban luka dilaporkan mencapai 74 orang. Kementerian itu mengatakan masih dilakukan pencarian di bawah puing-puing bangunan guna menekan korban lain. Sebelumnya diketahui pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah gedung bertingkat di pinggiran selatan mengalami kerusakan di bagian sudut atas. Puing-puing hangus berserakan di jalan-jalan di bawahnya, tempat orang banyak berkumpul untuk meneriakan dukungan kepada pemimpin Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah berulang kali membantah telah terlibat dalam serangan di dataran tinggi Golan. Insiden di Majdal Shams Golan telah memicu upaya diplomatik tingkat tinggi dari Barat untuk mencegah eskalasi besar yang dapat mengobarkan amarah di Timur Tengah. Koordinator khusus PBB yakni Jenny Haniels Plessard menyerukan agar ketenangan tetap berlaku di tengah meningkatnya ketegangan. Pihaknya juga meminta Israel dan Lebanon untuk mengeksplorasi semua jalan diplomatik untuk mengakhiri permusuhan. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك، ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك، ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك، ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك، ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. Komandan militer paling terkemuka Hizbullah yakni Fuad Shukar diklaim tewas dalam serangan IDF di selatan Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Israel mengumumkan bahwa operasi penargetan Fuad Shukar dilakukan dengan pesawat tempur yang menyerbu wilayah Beirut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari. Daniel Hagari mengatakan komandan Hizbullah tersebut dianggap sebagai tangan kanan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah. Israel juga menuduh Fuad Shukar adalah pemimpin operasi Hizbullah melawan Israel untuk mendukung rakyat Palestina sejak tanggal 8 Oktober 2023 lalu. Meski demikian, Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait nasib Fuad Shukar setelah serangan itu. Beberapa sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan Fuad Shukar berhasil selamat dari serangan tersebut. Sedikitnya 3 warga sipil tewas dan 74 terluka dalam serangan, di mana serangan tersebut menghantam lantai terakhir sebuah gedung 8 lantai, dan ambulans pun berusaha juga menerobos kerumunan orang yang berkumpul di sekitar mobil yang tertutup reruntuhan.
Sebagai informasi, sejak 8 Oktober 2023 lalu, Hizbullah menyatakan bergabung dengan perlawanan, yakni untuk membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan juga tepi barat. Hizbullah menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki dari wilayah Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hizbullah. Hizbullah juga berjanji akan berhenti menyerang perbatasan jika Israel menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati marah hingga mengutuk serangan Israel terhadap pinggiran selatan ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu. Israel disebut tidak menghormati kedaulatan Lebanon dengan menyerang wilayah Lebanon. Pemimpin Lebanon itu meminta komunitas internasional seperti PBB untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya. Ia menegaskan bahwa pemerintah Lebanon dapat mengambil tindakan untuk merespons agresi Israel. Najib Mikati menjelaskan bahwa pemerintah Lebanon akan menggelar pertemuan setelah serangan Israel. Pernyataan ini disampaikan setelah Israel menembakkan beberapa rudal ke sebuah gedung, di mana yang ditembakkan di sekitar Dewan Syura Hizbullah di Haret Hareik di pinggiran selatan Beirut pada Selasa malam waktu setempat. Sebelumnya, Israel melakukan serangan udara di pinggiran Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu waktu setempat dengan dalih menargetkan markas kelompok Hizbullah di sana. Israel mengonfirmasi serangan itu untuk menargetkan pemimpin Hizbullah, Fuad Shukar, yang dianggap sebagai target yang paling diincar Israel dan sekutunya Amerika Serikat selama ini. Israel diperondong kecaman pasca melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Mulai dari Rusia, Iran, Hamas, dan Houthi bersatu kecam keras serangan IDF tersebut, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat yakni Kamala Harris. Meski demikian, Harris menyebut Amerika Serikat masih mengupayakan solusi diplomatik untuk menghentikan konflik Israel-Hizbullah. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, ada 3 orang yang tewas akibat serangan Israel. 2 di antaranya adalah anak-anak. Sementara itu, jumlah korban luka dilaporkan mencapai 74 orang. Kementerian itu mengatakan masih dilakukan pencarian di bawah puing-puing bangunan guna menekan korban lain. Sebelumnya diketahui, pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut, pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat.
Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah gedung bertingkat di pinggiran selatan mengalami kerusakan di bagian sudut atas. Puing-puing hangus berserakan di jalan-jalan di bawahnya, tempat orang banyak berkumpul untuk meneriakkan dukungan kepada pemimpin Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah berulang kali membantah telah terlibat dalam serangan di dataran tinggi Golan. Insiden di Masjid al-Shams Golan telah memicu upaya diplomatik tingkat tinggi dari Barat untuk mencegah eskalasi besar yang dapat mengobarkan amarah di Timur Tengah. Koordinator khusus PBB yakni Jenny Hadels-Plessard menyerukan agar ketenangan tetap berlaku di tengah meningkatnya ketegangan. Pihaknya juga meminta Israel dan Lebanon untuk mengeksplorasi semua jalan diplomatik untuk mengakhiri permusuhan. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. Komandan militer paling terkemuka Hizbullah yakni Fuad Shukar diklaim tewas dalam serangan IDF di selatan Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Israel mengumumkan bahwa operasi penargetan Fuad Shukar dilakukan dengan pesawat tempur yang menyerbu wilayah Beirut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari. Daniel Hagari mengatakan komandan Hizbullah tersebut dianggap sebagai tangan kanan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah. Israel juga menuduh Fuad Shukar adalah pemimpin operasi Hizbullah melawan Israel untuk mendukung rakyat Palestina sejak tanggal 8 Oktober 2023 lalu. Meski demikian, Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait nasib Fuad Shukar setelah serangan itu. Beberapa sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan Fuad Shukar berhasil selamat dari serangan tersebut. Sedikitnya 3 warga sipil tewas dan 74 terluka dalam serangan, di mana serangan tersebut menghantam lantai terakhir sebuah gedung 8 lantai, dan ambulans pun berusaha juga menerobos kerumunan orang yang berkumpul di sekitar mobil yang tertutup reruntuhan. Sebagai informasi, sejak 8 Oktober 2023 lalu, Hizbullah menyatakan bergabung dengan perlawanan, yakni untuk membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan juga tepi barat. Hizbullah menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki dari wilayah Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hizbullah. Hizbullah juga berjanji akan berhenti menyerang perbatasan jika Israel menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati marah hingga mengutuk serangan Israel terhadap pinggiran selatan ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu. Israel disebut tidak menghormati kedaulatan Lebanon dengan menyerang wilayah Lebanon. Pemimpin Lebanon itu meminta komunitas internasional seperti PBB untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya. Ia menegaskan bahwa pemerintah Lebanon dapat mengambil tindakan untuk merespons agresi Israel.
Najib Mikati menjelaskan bahwa pemerintah Lebanon akan menggelar pertemuan setelah serangan Israel. Pernyataan ini disampaikan setelah Israel menembakkan beberapa rudal ke sebuah gedung, di mana yang ditembakkan di sekitar Dewan Syura Hizbullah di Haret Hareik di pinggiran selatan Beirut pada Selasa malam waktu setempat. Sebelumnya, Israel melakukan serangan udara di pinggiran Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu waktu setempat dengan dalih menargetkan markas kelompok Hizbullah di sana. Israel mengonfirmasi serangan itu untuk menargetkan pemimpin Hizbullah, Fuad Shukar, yang dianggap sebagai target yang paling diincar Israel dan sekutunya Amerika Serikat selama ini. Israel diperondong kecaman pasca melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Mulai dari Rusia, Iran, Hamas, dan Houthi bersatu kecam keras serangan IDF tersebut, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat yakni Kamala Harris. Meski demikian, Harris menyebut Amerika Serikat masih mengupayakan solusi diplomatik untuk menghentikan konflik Israel-Hizbullah. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, ada 3 orang yang tewas akibat serangan Israel. 2 di antaranya adalah anak-anak. Sementara itu, jumlah korban luka dilaporkan mencapai 74 orang. Kementerian itu mengatakan masih dilakukan pencarian di bawah puing-puing bangunan guna menekan korban lain. Sebelumnya diketahui, pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut, pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah gedung bertingkat di pinggiran selatan mengalami kerusakan di bagian sudut atas. Puing-puing hangus berserakan di jalan-jalan di bawahnya, tempat orang banyak berkumpul untuk meneriakan dukungan kepada pemimpin Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah berulang kali membantah telah terlibat dalam serangan di dataran tinggi Golan. Insiden di Majdal Shams Golan telah memicu upaya diplomatik tingkat tinggi dari Barat untuk mencegah eskalasi besar yang dapat mengobarkan amarah di Timur Tengah. Koordinator khusus PBB yakni Jenny Haniels Plessard menyerukan agar ketenangan tetap berlaku di tengah meningkatnya ketegangan. Pihaknya juga meminta Israel dan Lebanon untuk mengeksplorasi semua jalan diplomatik untuk mengakhiri permusuhan. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟
واحد انزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الارض هناك. واحد انزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الارض هناك. واحد انزل. يلا البسي البسي. Komandan militer paling terkemuka Hizbullah yakni Fuad Shukar diklaim tewas dalam serangan IDF di selatan Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Israel mengumumkan bahwa operasi penargetan Fuad Shukar dilakukan dengan pesawat tempur yang menyerbu wilayah Beirut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari. Daniel Hagari mengatakan komandan Hizbullah tersebut dianggap sebagai tangan kanan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah. Israel juga menuduh Fuad Shukar adalah pemimpin operasi Hizbullah melawan Israel untuk mendukung rakyat Palestina sejak tanggal 8 Oktober 2023 lalu. Meski demikian, Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait nasib Fuad Shukar setelah serangan itu. Beberapa sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan Fuad Shukar berhasil selamat dari serangan tersebut. Sedikitnya 3 warga sipil tewas dan 74 terluka dalam serangan. Di mana serangan tersebut menghantam lantai terakhir sebuah gedung 8 lantai dan ambulans pun berusaha juga menerobos kerumunan orang yang berkumpul di sekitar mobil yang tertutup reruntuhan. Sebagai informasi, sejak 8 Oktober 2023 lalu, Hizbullah menyatakan bergabung dengan perlawanan, yakni untuk membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan juga tepi barat. Hizbullah menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki dari wilayah Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hizbullah. Hizbullah juga berjanji akan berhenti menyerang perbatasan jika Israel menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati marah hingga mengutuk serangan Israel terhadap pinggiran selatan ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu. Israel disebut tidak menghormati kedaulatan Lebanon dengan menyerang wilayah Lebanon. Pemimpin Lebanon itu meminta komunitas internasional seperti PBB untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya. Ia menegaskan bahwa pemerintah Lebanon dapat mengambil tindakan untuk merespons agresi Israel. Najib Mikati menjelaskan bahwa pemerintah Lebanon akan menggelar pertemuan setelah serangan Israel. Pernyataan ini disampaikan setelah Israel menembakkan beberapa rudal ke sebuah gedung, di mana yang ditembakkan di sekitar Dewan Syura Hizbullah di Haret Hareik di pinggiran selatan Beirut pada Selasa malam waktu setempat. Sebelumnya, Israel melakukan serangan udara di pinggiran Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu waktu setempat dengan dalih menargetkan markas kelompok Hizbullah di sana. Israel mengonfirmasi serangan itu untuk menargetkan pemimpin Hizbullah, Fuad Shukar, yang dianggap sebagai target yang paling diincar Israel dan sekutunya Amerika Serikat selama ini. Israel diperondong kecaman pasca melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Mulai dari Rusia, Iran, Hamas, dan Houthi bersatu kecam keras serangan IDF tersebut, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat yakni Kamala Harris. Meski demikian, Harris menyebut Amerika Serikat masih mengupayakan solusi diplomatik untuk menghentikan konflik Israel-Hizbullah.
Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, ada 3 orang yang tewas akibat serangan Israel. 2 di antaranya adalah anak-anak. Sementara itu, jumlah korban luka dilaporkan mencapai 74 orang. Kementerian itu mengatakan masih dilakukan pencarian di bawah puing-puing bangunan guna menekan korban lain. Sebelumnya diketahui pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah gedung bertingkat di pinggiran selatan mengalami kerusakan di bagian sudut atas. Puing-puing hangus berserakan di jalan-jalan di bawahnya, tempat orang banyak berkumpul untuk meneriakkan dukungan kepada pemimpin Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah berulang kali membantah telah terlibat dalam serangan di dataran tinggi Golan. Insiden di Majdal Shams Golan telah memicu upaya diplomatik tingkat tinggi dari Barat untuk mencegah eskalasi besar yang dapat mengobarkan amarah di Timur Tengah. Koordinator khusus PBB yakni Jenny Haniels Plessard menyerukan agar ketenangan tetap berlaku di tengah meningkatnya ketegangan. Pihaknya juga meminta Israel dan Lebanon untuk mengeksplorasi semua jalan diplomatik untuk mengakhiri permusuhan. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك ما حدا من أزل. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك ما حدا من أزل. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك ما حدا من أزل. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك ما حدا من أزل. يلا البسي البسي. Komandan militer paling terkemuka Hizbullah yakni Fuad Shukar diklaim tewas dalam serangan IDF di selatan Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Israel mengumumkan bahwa operasi penargetan Fuad Shukar dilakukan dengan pesawat tempur yang menyerbu wilayah Beirut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari. Daniel Hagari mengatakan komandan Hizbullah tersebut dianggap sebagai tangan kanan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah. Israel juga menuduh Fuad Shukar adalah pemimpin operasi Hizbullah melawan Israel untuk mendukung rakyat Palestina sejak tanggal 8 Oktober 2023 lalu. Meski demikian, Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait nasib Fuad Shukar setelah serangan itu. Beberapa sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan Fuad Shukar berhasil selamat dari serangan tersebut. Sedikitnya 3 warga sipil tewas dan 74 terluka dalam serangan, di mana serangan tersebut menghantam lantai terakhir sebuah gedung 8 lantai, dan ambulans pun berusaha juga menerobos kerumunan orang yang berkumpul di sekitar mobil yang tertutup reruntuhan.
Sebagai informasi, sejak 8 Oktober 2023 lalu, Hizbullah menyatakan bergabung dengan perlawanan, yakni untuk membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan juga tepi barat. Hizbullah menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki dari wilayah Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hizbullah. Hizbullah juga berjanji akan berhenti menyerang perbatasan jika Israel menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati marah hingga mengutuk serangan Israel terhadap pinggiran selatan ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu. Israel disebut tidak menghormati kedaulatan Lebanon dengan menyerang wilayah Lebanon. Pemimpin Lebanon itu meminta komunitas internasional seperti PBB untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya. Ia menegaskan bahwa pemerintah Lebanon dapat mengambil tindakan untuk merespons agresi Israel. Najib Mikati menjelaskan bahwa pemerintah Lebanon akan menggelar pertemuan setelah serangan Israel. Pernyataan ini disampaikan setelah Israel menembakkan beberapa rudal ke sebuah gedung, di mana yang ditembakkan di sekitar Dewan Syura Hizbullah di Haret Hareik di pinggiran selatan Beirut pada Selasa malam waktu setempat. Sebelumnya, Israel melakukan serangan udara di pinggiran Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu waktu setempat dengan dalih menargetkan markas kelompok Hizbullah di sana. Israel mengonfirmasi serangan itu untuk menargetkan pemimpin Hizbullah, Fuad Shukar, yang dianggap sebagai target yang paling diincar Israel dan sekutunya Amerika Serikat selama ini. Israel diberondong kecaman pasca melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Mulai dari Rusia, Iran, Hamas, dan Houthi bersatu kecam keras serangan IDF tersebut, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat yakni Kamala Harris. Meski demikian, Harris menyebut Amerika Serikat masih mengupayakan solusi diplomatik untuk menghentikan konflik Israel-Hizbullah. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, ada 3 orang yang tewas akibat serangan Israel. 2 di antaranya adalah anak-anak. Sementara itu, jumlah korban luka dilaporkan mencapai 74 orang. Kementerian itu mengatakan masih dilakukan pencarian di bawah puing-puing bangunan guna menekan korban lain. Sebelumnya diketahui pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat.
Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah gedung bertingkat di pinggiran selatan mengalami kerusakan di bagian sudut atas. Puing-puing hangus berserakan di jalan-jalan di bawahnya, tempat orang banyak berkumpul untuk meneriakkan dukungan kepada pemimpin Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah berulang kali membantah telah terlibat dalam serangan di dataran tinggi Golan. Insiden di Majdal Shams Golan telah memicu upaya diplomatik tingkat tinggi dari Barat untuk mencegah eskalasi besar yang dapat mengobarkan amarah di Timur Tengah. Koordinator khusus PBB yakni Jenny Haniels Plessard menyerukan agar ketenangan tetap berlaku di tengah meningkatnya ketegangan. Pihaknya juga meminta Israel dan Lebanon untuk mengeksplorasi semua jalan diplomatik untuk mengakhiri permusuhan. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من أزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من أزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من أزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من أزل. يلا البسي البسي. Komandan militer paling terkemuka Hizbullah yakni Fuad Shukr diklaim tewas dalam serangan IDF di selatan Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Israel mengumumkan bahwa operasi penargetan Fuad Shukr dilakukan dengan pesawat tempur yang menyerbu wilayah Beirut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari. Daniel Hagari mengatakan komandan Hizbullah tersebut dianggap sebagai tangan kanan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah. Israel juga menuduh Fuad Shukr adalah pemimpin operasi Hizbullah melawan Israel untuk mendukung rakyat Palestina sejak tanggal 8 Oktober 2023 lalu. Meski demikian, Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait nasib Fuad Shukr setelah serangan itu. Beberapa sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan Fuad Shukr berhasil selamat dari serangan tersebut. Sedikitnya 3 warga sipil tewas dan 74 terluka dalam serangan, di mana serangan tersebut menghantam lantai terakhir sebuah gedung 8 lantai, dan ambulans pun berusaha juga menerobos kerumunan orang yang berkumpul di sekitar mobil yang tertutup reruntuhan. Sebagai informasi, sejak 8 Oktober 2023 lalu, Hizbullah menyatakan bergabung dengan perlawanan, yakni untuk membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan juga tepi barat. Hizbullah menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki dari wilayah Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hizbullah. Hizbullah juga berjanji akan berhenti menyerang perbatasan jika Israel menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati marah hingga mengutuk serangan Israel terhadap pinggiran selatan ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu. Israel disebut tidak menghormati kedaulatan Lebanon dengan menyerang wilayah Lebanon. Pemimpin Lebanon itu meminta komunitas internasional seperti PBB untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya. Ia menegaskan bahwa pemerintah Lebanon dapat mengambil tindakan untuk merespons agresi Israel.
Najib Mikati menjelaskan bahwa pemerintah Lebanon akan menggelar pertemuan setelah serangan Israel. Pernyataan ini disampaikan setelah Israel menembakkan beberapa rudal ke sebuah gedung, di mana yang ditembakkan di sekitar Dewan Syura Hizbullah di Haret Hareik di pinggiran selatan Beirut pada Selasa malam waktu setempat. Sebelumnya, Israel melakukan serangan udara di pinggiran Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu waktu setempat dengan dalih menargetkan markas kelompok Hizbullah di sana. Israel mengonfirmasi serangan itu untuk menargetkan pemimpin Hizbullah, Fuad Shukar, yang dianggap sebagai target yang paling diincar Israel dan sekutunya Amerika Serikat selama ini. Israel diperondong kecaman pasca melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Mulai dari Rusia, Iran, Hamas, dan Houthi bersatu kecam keras serangan IDF tersebut, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat yakni Kamala Harris. Meski demikian, Harris menyebut Amerika Serikat masih mengupayakan solusi diplomatik untuk menghentikan konflik Israel-Hizbullah. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, ada 3 orang yang tewas akibat serangan Israel. 2 di antaranya adalah anak-anak. Sementara itu, jumlah korban luka dilaporkan mencapai 74 orang. Kementerian itu mengatakan masih dilakukan pencarian di bawah puing-puing bangunan guna menekan korban lain. Sebelumnya diketahui, pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut, pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah gedung bertingkat di pinggiran selatan mengalami kerusakan di bagian sudut atas. Puing-puing hangus berserakan di jalan-jalan di bawahnya, tempat orang banyak berkumpul untuk meneriakkan dukungan kepada pemimpin Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah berulang kali membantah telah terlibat dalam serangan di dataran tinggi Golan. Insiden di Masjid al-Shams Golan telah memicu upaya diplomatik tingkat tinggi dari Barat untuk mencegah eskalasi besar yang dapat mengobarkan amarah di Timur Tengah. Koordinator khusus PBB yakni Jenny Haniels Plessard menyerukan agar ketenangan tetap berlaku di tengah meningkatnya ketegangan. Pihaknya juga meminta Israel dan Lebanon untuk mengeksplorasi semua jalan diplomatik untuk mengakhiri permusuhan. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك، ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك،
ما حدا منزل. ايه يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك، ما حدا منزل. ايه يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك، ما حدا منزل. ايه يلا البسي البسي. Komandan militer paling terkemuka Hizbullah yakni Fuad Shukar diklaim tewas dalam serangan IDF di selatan Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Israel mengumumkan bahwa operasi penargetan Fuad Shukar dilakukan dengan pesawat tempur yang menyerbu wilayah Beirut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari. Daniel Hagari mengatakan komandan Hizbullah tersebut dianggap sebagai tangan kanan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah. Israel juga menuduh Fuad Shukar adalah pemimpin operasi Hizbullah melawan Israel untuk mendukung rakyat Palestina sejak tanggal 8 Oktober 2023 lalu. Meski demikian, Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait nasib Fuad Shukar setelah serangan itu. Beberapa sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan Fuad Shukar berhasil selamat dari serangan tersebut. Sedikitnya 3 warga sipil tewas dan 74 terluka dalam serangan, di mana serangan tersebut menghantam lantai terakhir sebuah gedung 8 lantai, dan ambulans pun berusaha juga menerobos kerumunan orang yang berkumpul di sekitar mobil yang tertutup reruntuhan. Sebagai informasi, sejak 8 Oktober 2023 lalu, Hizbullah menyatakan bergabung dengan perlawanan, yakni untuk membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan juga tepi barat. Hizbullah menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki dari wilayah Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hizbullah. Hizbullah juga berjanji akan berhenti menyerang perbatasan jika Israel menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati marah hingga mengutuk serangan Israel terhadap pinggiran selatan ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu. Israel disebut tidak menghormati kedaulatan Lebanon dengan menyerang wilayah Lebanon. Pemimpin Lebanon itu meminta komunitas internasional seperti PBB untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya. Ia menegaskan bahwa pemerintah Lebanon dapat mengambil tindakan untuk merespons agresi Israel. Najib Mikati menjelaskan bahwa pemerintah Lebanon akan menggelar pertemuan setelah serangan Israel. Pernyataan ini disampaikan setelah Israel menembakkan beberapa rudal ke sebuah gedung, di mana yang ditembakkan di sekitar Dewan Syura Hizbullah di Haret Hareik di pinggiran selatan Beirut pada Selasa malam waktu setempat. Sebelumnya, Israel melakukan serangan udara di pinggiran Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu waktu setempat dengan dalih menargetkan markas kelompok Hizbullah di sana. Israel mengonfirmasi serangan itu untuk menargetkan pemimpin Hizbullah, Fuad Shukar, yang dianggap sebagai target yang paling diincar Israel dan sekutunya Amerika Serikat selama ini. Israel diperondong kecaman pasca melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Mulai dari Rusia, Iran, Hamas, dan Houthi bersatu kecam keras serangan IDF tersebut, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat yakni Kamala Harris. Meski demikian, Harris menyebut Amerika Serikat masih mengupayakan solusi diplomatik untuk menghentikan konflik Israel-Hizbullah.
Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, ada 3 orang yang tewas akibat serangan Israel. 2 di antaranya adalah anak-anak. Sementara itu, jumlah korban luka dilaporkan mencapai 74 orang. Kementerian itu mengatakan masih dilakukan pencarian di bawah puing-puing bangunan guna menekan korban lain. Sebelumnya diketahui pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah gedung bertingkat di pinggiran selatan mengalami kerusakan di bagian sudut atas. Puing-puing hangus berserakan di jalan-jalan di bawahnya, tempat orang banyak berkumpul untuk meneriakkan dukungan kepada pemimpin Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah berulang kali membantah telah terlibat dalam serangan di dataran tinggi Golan. Insiden di Majdal Shams Golan telah memicu upaya diplomatik tingkat tinggi dari Barat untuk mencegah eskalasi besar yang dapat mengobarkan amarah di Timur Tengah. Koordinator khusus PBB yakni Jenny Haniels Plessard menyerukan agar ketenangan tetap berlaku di tengah meningkatnya ketegangan. Pihaknya juga meminta Israel dan Lebanon untuk mengeksplorasi semua jalan diplomatik untuk mengakhiri permusuhan. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. Komandan militer paling terkemuka Hizbullah yakni Fuad Shukar diklaim tewas dalam serangan IDF di selatan Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Israel mengumumkan bahwa operasi penargetan Fuad Shukar dilakukan dengan pesawat tempur yang menyerbu wilayah Beirut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari. Daniel Hagari mengatakan komandan Hizbullah tersebut dianggap sebagai tangan kanan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah. Israel juga menuduh Fuad Shukar adalah pemimpin operasi Hizbullah melawan Israel untuk mendukung rakyat Palestina sejak tanggal 8 Oktober 2023 lalu. Meski demikian, Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait nasib Fuad Shukar setelah serangan itu. Beberapa sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan Fuad Shukar berhasil selamat dari serangan tersebut. Sedikitnya 3 warga sipil tewas dan 74 terluka dalam serangan, di mana serangan tersebut menghantam lantai terakhir sebuah gedung 8 lantai, dan ambulans pun berusaha juga menerobos kerumunan orang yang berkumpul di sekitar mobil yang tertutup reruntuhan.
Sebagai informasi, sejak 8 Oktober 2023 lalu, Hizbullah menyatakan bergabung dengan perlawanan, yakni untuk membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan juga tepi barat. Hizbullah menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki dari wilayah Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hizbullah. Hizbullah juga berjanji akan berhenti menyerang perbatasan jika Israel menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati marah hingga mengutuk serangan Israel terhadap pinggiran selatan ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu. Israel disebut tidak menghormati kedaulatan Lebanon dengan menyerang wilayah Lebanon. Pemimpin Lebanon itu meminta komunitas internasional seperti PBB untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya. Ia menegaskan bahwa pemerintah Lebanon dapat mengambil tindakan untuk merespons agresi Israel. Najib Mikati menjelaskan bahwa pemerintah Lebanon akan menggelar pertemuan setelah serangan Israel. Pernyataan ini disampaikan setelah Israel menembakkan beberapa rudal ke sebuah gedung, di mana yang ditembakkan di sekitar Dewan Syura Hizbullah di Haret Hareik di pinggiran selatan Beirut pada Selasa malam waktu setempat. Sebelumnya, Israel melakukan serangan udara di pinggiran Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu waktu setempat dengan dalih menargetkan markas kelompok Hizbullah di sana. Israel mengonfirmasi serangan itu untuk menargetkan pemimpin Hizbullah, Fuad Shukar, yang dianggap sebagai target yang paling diincar Israel dan sekutunya Amerika Serikat selama ini. Israel diperondong kecaman pasca melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Mulai dari Rusia, Iran, Hamas, dan Houthi bersatu kecam keras serangan IDF tersebut, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat yakni Kamala Harris. Meski demikian, Harris menyebut Amerika Serikat masih mengupayakan solusi diplomatik untuk menghentikan konflik Israel-Hizbullah. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, ada 3 orang yang tewas akibat serangan Israel. 2 di antaranya adalah anak-anak. Sementara itu, jumlah korban luka dilaporkan mencapai 74 orang. Kementerian itu mengatakan masih dilakukan pencarian di bawah puing-puing bangunan guna menekan korban lain. Sebelumnya diketahui, pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut, pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat.
Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah gedung bertingkat di pinggiran selatan mengalami kerusakan di bagian sudut atas. Puing-puing hangus berserakan di jalan-jalan di bawahnya, tempat orang banyak berkumpul untuk meneriakkan dukungan kepada pemimpin Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah berulang kali membantah telah terlibat dalam serangan di dataran tinggi Golan. Insiden di Majdal Shams Golan telah memicu upaya diplomatik tingkat tinggi dari Barat untuk mencegah eskalasi besar yang dapat mengobarkan amarah di Timur Tengah. Koordinator khusus PBB yakni Jenny Haniels Plessard menyerukan agar ketenangan tetap berlaku di tengah meningkatnya ketegangan. Pihaknya juga meminta Israel dan Lebanon untuk mengeksplorasi semua jalan diplomatik untuk mengakhiri permusuhan. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. Komandan militer paling terkemuka Hizbullah yakni Fuad Shukar diklaim tewas dalam serangan IDF di selatan Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Israel mengumumkan bahwa operasi penargetan Fuad Shukar dilakukan dengan pesawat tempur yang menyerbu wilayah Beirut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari. Daniel Hagari mengatakan komandan Hizbullah tersebut dianggap sebagai tangan kanan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah. Israel juga menuduh Fuad Shukar adalah pemimpin operasi Hizbullah melawan Israel untuk mendukung rakyat Palestina sejak tanggal 8 Oktober 2023 lalu. Meski demikian, Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait nasib Fuad Shukar setelah serangan itu. Beberapa sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan Fuad Shukar berhasil selamat dari serangan tersebut. Sedikitnya 3 warga sipil tewas dan 74 terluka dalam serangan. Di mana serangan tersebut menghantam lantai terakhir sebuah gedung 8 lantai dan ambulans pun berusaha juga menerobos kerumunan orang yang berkumpul di sekitar mobil yang tertutup reruntuhan. Sebagai informasi, sejak 8 Oktober 2023 lalu, Hizbullah menyatakan bergabung dengan perlawanan, yakni untuk membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan juga tepi barat. Hizbullah menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki dari wilayah Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hizbullah. Hizbullah juga berjanji akan berhenti menyerang perbatasan jika Israel menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati marah hingga mengutuk serangan Israel terhadap pinggiran selatan ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu. Israel disebut tidak menghormati kedaulatan Lebanon dengan menyerang wilayah Lebanon. Pemimpin Lebanon itu meminta komunitas internasional seperti PBB untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya. Ia menegaskan bahwa pemerintah Lebanon dapat mengambil tindakan untuk merespons agresi Israel.
Najib Mikati menjelaskan bahwa pemerintah Lebanon akan menggelar pertemuan setelah serangan Israel. Pernyataan ini disampaikan setelah Israel menembakkan beberapa rudal ke sebuah gedung, di mana yang ditembakkan di sekitar Dewan Syura Hizbullah di Haret Hareid di pinggiran selatan Beirut pada Selasa malam waktu setempat. Sebelumnya, Israel melakukan serangan udara di pinggiran Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu waktu setempat dengan dalih menargetkan markas kelompok Hizbullah di sana. Israel mengonfirmasi serangan itu untuk menargetkan pemimpin Hizbullah, Fuad Shukar, yang dianggap sebagai target yang paling diincar Israel dan sekutunya Amerika Serikat selama ini. Israel diperondong kecaman pasca melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Mulai dari Rusia, Iran, Hamas, dan Houthi bersatu kecam keras serangan IDF tersebut, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat yakni Kamala Harris. Meski demikian, Harris menyebut Amerika Serikat masih mengupayakan solusi diplomatik untuk menghentikan konflik Israel-Hizbullah. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, ada 3 orang yang tewas akibat serangan Israel. 2 di antaranya adalah anak-anak. Sementara itu, jumlah korban luka dilaporkan mencapai 74 orang. Kementerian itu mengatakan masih dilakukan pencarian di bawah puing-puing bangunan guna menekan korban lain. Sebelumnya diketahui pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut, pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah gedung bertingkat di pinggiran selatan mengalami kerusakan di bagian sudut atas. Puing-puing hangus berserakan di jalan-jalan di bawahnya, tempat orang banyak berkumpul untuk meneriakkan dukungan kepada pemimpin Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah berulang kali membantah telah terlibat dalam serangan di dataran tinggi Golan. Insiden di Majdal Shams Golan telah memicu upaya diplomatik tingkat tinggi dari Barat untuk mencegah eskalasi besar yang dapat mengobarkan amarah di Timur Tengah. Koordinator khusus PBB yakni Jenny Haniels Plessard menyerukan agar ketenangan tetap berlaku di tengah meningkatnya ketegangan. Pihaknya juga meminta Israel dan Lebanon untuk mengeksplorasi semua jalan diplomatik untuk mengakhiri permusuhan. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من نزل. يلا البسي البسي. في حدا على الأرض هناك؟
ما حدا نزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا نزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا نزل. يلا البسي البسي. Komandan militer paling terkemuka Hizbullah yakni Fuad Shukr diklaim tewas dalam serangan IDF di selatan Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Israel mengumumkan bahwa operasi penargetan Fuad Shukr dilakukan dengan pesawat tempur yang menyerbu wilayah Beirut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel Daniel Hagari. Daniel Hagari mengatakan komandan Hizbullah tersebut dianggap sebagai tangan kanan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah. Israel juga menuduh Fuad Shukr adalah pemimpin operasi Hizbullah melawan Israel untuk mendukung rakyat Palestina sejak tanggal 8 Oktober 2023 lalu. Meski demikian, Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait nasib Fuad Shukr setelah serangan itu. Beberapa sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan Fuad Shukr berhasil selamat dari serangan tersebut. Sedikitnya 3 warga sipil tewas dan 74 terluka dalam serangan, di mana serangan tersebut menghantam lantai terakhir sebuah gedung 8 lantai, dan ambulans pun berusaha juga menerobos kerumunan orang yang berkumpul di sekitar mobil yang tertutup reruntuhan. Sebagai informasi, sejak 8 Oktober 2023 lalu, Hizbullah menyatakan bergabung dengan perlawanan, yakni untuk membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan juga tepi barat. Hizbullah menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki dari wilayah Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hizbullah. Hizbullah juga berjanji akan berhenti menyerang perbatasan jika Israel menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati marah hingga mengutuk serangan Israel terhadap pinggiran selatan ibu kota Lebanon, Beirut, pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu. Israel disebut tidak menghormati kedaulatan Lebanon dengan menyerang wilayah Lebanon. Pemimpin Lebanon itu meminta komunitas internasional seperti PBB untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya. Ia menegaskan bahwa pemerintah Lebanon dapat mengambil tindakan untuk merespons agresi Israel. Najib Mikati menjelaskan bahwa pemerintah Lebanon akan menggelar pertemuan setelah serangan Israel. Pernyataan ini disampaikan setelah Israel menembakkan beberapa rudal ke sebuah gedung, di mana yang ditembakkan di sekitar Dewan Syura Hizbullah di Haret Hareik di pinggiran selatan Beirut pada Selasa malam waktu setempat. Sebelumnya, Israel melakukan serangan udara di pinggiran Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu waktu setempat dengan dalih menargetkan markas kelompok Hizbullah di sana. Israel mengonfirmasi serangan itu untuk menargetkan pemimpin Hizbullah, Fuad Shukr, yang dianggap sebagai target yang paling diincar Israel dan sekutunya Amerika Serikat selama ini. Israel diperondong kecaman pasca melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Mulai dari Rusia, Iran, Hamas, dan Houthi bersatu kecam keras serangan IDF tersebut, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat yakni Kamala Harris. Meski demikian, Harris menyebut Amerika Serikat masih mengupayakan solusi diplomatik untuk menghentikan konflik Israel-Hizbullah.
Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, ada 3 orang yang tewas akibat serangan Israel. 2 di antaranya adalah anak-anak. Sementara itu, jumlah korban luka dilaporkan mencapai 74 orang. Kementerian itu mengatakan masih dilakukan pencarian di bawah puing-puing bangunan guna menekan korban lain. Sebelumnya diketahui pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah gedung bertingkat di pinggiran selatan mengalami kerusakan di bagian sudut atas. Puing-puing hangus berserakan di jalan-jalan di bawahnya, tempat orang banyak berkumpul untuk meneriakkan dukungan kepada pemimpin Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah berulang kali membantah telah terlibat dalam serangan di dataran tinggi Golan. Insiden di Majdal Shams Golan telah memicu upaya diplomatik tingkat tinggi dari Barat untuk mencegah eskalasi besar yang dapat mengobarkan amarah di Timur Tengah. Koordinator khusus PBB yakni Jenny Haniels Plessard menyerukan agar ketenangan tetap berlaku di tengah meningkatnya ketegangan. Pihaknya juga meminta Israel dan Lebanon untuk mengeksplorasi semua jalan diplomatik untuk mengakhiri permusuhan. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من أزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من أزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من أزل. يلا البسي البسي. في عالم، في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من أزل. يلا